Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat sejahtera siang. bagi kita semua. Ketemu lagi kita di sesi kedua ini masih bersama pemateri kita, Bapak Tito Daniswara. Bagaimana adik-adik mahasiswa, apakah sudah makan siang? Belum. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya, sudah makan siang. Artinya energinya sudah kembali lagi nih. Boleh. Di sini kita banyak tim hore di sini ya. Boleh kirimkan emoticon apinya lagi supaya menambah semangat kita di siang hari ini. Silahkan kita kirimkan lagi emoticon apinya. Terima kasih emoticon apinya sudah dikirimkan sama adik-adik mahasiswa kita seperti Munawarah, terus Muhammad Saleh juga, Hafizah. Terima kasih banyak semangatnya, ini sampai terasa di sini ya semangatnya. Oke, boleh emoticon apinya kita stop dulu, kita padamkan dulu. Kita langsung menyapa materi kita di sesi kedua ini masih bersama dengan Bapak Tito Daniswara. Halo, selamat siang Bapak Tito. Siang Pak Ferdian. Ini adik-adik mahasiswa kita sudah siap Pak menerima materi di sesi kedua ini. Langsung saja Pak ya, saya serahkan ke Bapak Tito. Oke. Thank you Pak Ferdian. Oke, semoga setelah makan siang nggak ngantuk ya. Sudah ngopi semuanya? Sudah Bapak. Sudah ya, sudah ngopi ya biar nggak ngantuk. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dari tadi yang sudah saya sampaikan. Kita share screen. Oke, ya tadi kita sudah sampai ke tahapan operasional, gitu ya, operasional yang sudah dilakukan oleh sebuah pengembang perangkat lunak. Nah, selanjutnya karena kita sedang siang-siang, saya mau ajak teman-teman untuk melakukan exercise gitu ya. Exercise-nya apa? Jadi challenge pada sebuah usaha pasti adalah managing profit ya. Jadi kita tadi sudah coba ngitung di sebelah kiri terkait berapa sih harga jual yang bisa kita berikan kepada klien kita dengan perhitungan yang tadi sudah saya sampaikan, misalkan dengan project manager kita butuh 20 hari, analis butuh 12 hari, dan angka-angka yang sudah disampaikan di sini. Gitu. Kemudian di satu sisi kita punya perhitungan cost ya. Jadi kan biasanya sesimpel harga jual dikurang harga modal. Harga modalnya cost. Nah, dalam hal ini karena di sisi software house cost-nya adalah orang. Nah, kira-kira menurut teman-teman berapa sih profit yang bisa kita dapatkan dalam sebuah project gitu ya? Dengan asumsi bahwa timeline-nya adalah totalnya 2 bulan nih. Tuh. Oke. Kalau ada yang mau buka mic, silakan. Kalau ada yang masih bingung, silakan. Jadi di sini saya sudah buat ya di Google Sheet-nya, buat exercise teman-teman. Kira-kira gimana sih cara menghitungnya gitu. Di sini saya kasih clue-nya. Yang pertama, tadi timeline-nya adalah project time-nya 2 bulan. Kemudian, yang namanya cost biasanya seseorang gitu ya, itu punya gaji bulanan biasanya. Kemudian, ada overhead cost gitu. Nah, overhead cost itu apa sih biasanya? Biasanya, biaya tahunan yang dibagi bulanan, misalkan untuk THR, kemudian biasanya ada, kalau teman-teman belajar tentang per SDM-an, ya ada BPJS namanya, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, kemudian ada pajak yang harus dibayarkan ke negara, pajak penghasilan, kemudian sewa kantor, kemudian ada member team non-production, dan yang terakhir kebutuhan bulanan lainnya gitu. Misalkan di sebuah kantor kan biasanya ada internetnya, kemudian harus ada aset-aset yang harus dipunyai gitu. Nah, ada yang mau mengajukan diri untuk
untuk membuka mic untuk ngasih pendapat, Pak, kira-kira segini, Pak. Nah, pertanyaan saya pertama, misalkan gitu ya, kita ngitungnya dari project time 2 bulan, project manager berapa lama? Berapa lama 2 bulan, biayanya berapa sih biasanya gajinya? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Ada yang sempat sudah melihat-lihat? Yuk, ada yang berani membuka mic dan belum ada nih ya. Belum ada yang berani nih Pak kayaknya. Kurang seru nih, masih ngantuk. Ayo jawab Peot. Ada mahasiswa, kira-kira berapa tuh gaji bulanannya? Ayo, atau ada yang mau tebak-tebakan juga boleh sih. Nggak harus benar. Di sini boleh salah. Kira-kiranya berapa tuh ya gaji bulanannya? Boleh dijawab. Nggak apa-apa salah kata bapaknya. Belum ada yang berani. Di sini salah, boleh salah aja masih takut ya, nggak apa-apa. Oke, let's say gini ya. Ada chat. 5 juta. Oke, good. Kita tulis ya, 5 juta ya. Sini saya lagi totalnya, menurut teman-teman overhead cost-nya berapa sih kira-kira? Nggak usah overhead deh, yang lain dulu. Kira-kira gajinya berapa? Front end biasanya 7++, back end biasanya 8++. Oke, 4,5 juta. Oke, front end 7 juta. Wah, pada tahu dari mana nih? Front end biasanya 7 juta, back end biasanya 8 juta. Dari senior, dari website, dari isu-isu. Kita masukin ya, ikut bootcamp. Oke, bootcamp di mana? Inosoft. Oke. Ada yang bilang 4,5 juta, saya masukin ya 4,5 juta di sini. Oke, ada lagi yang mau ngisi visual designer berapa, Android developer, mobile developer, QA berapa? Ada ya, ya udah saya bantu di sini. Misalkan di sini, let's say kita samain aja ya, Android developer kita samain kayak front end misalkan. Kemudian QA kita samakan juga dengan analis misalkan. Totalnya cost-nya 95 juta gitu ya. Project time-nya 2 bulan. Yes. Iya, 13,5 juta. Wah, nih dari mana nih informasinya? Boleh, kita gedein lagi. Ada lagi yang mau ngasih masukan? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa hitung gitu ya, bahwa kalau misalkan kita menghitung orang dengan gaji bulanan sekian, itu harga jual cost-nya perbedaannya gitu ya, profitnya sekitar 87 juta dari misalkan 190 juta. Tentu saja harga jualnya tentu bisa disesuaikan gitu ya. Ini harga, kalau saya boleh bilang misalkan harga minimum ya, misalkan kita kasih. Sehingga hard profitnya sekitar 45% sekali project. Tetapi yang kita lupa biasanya ada overhead cost tadi ya, biasanya ada berapa sih biaya bulanan untuk lain-lain gitu ya, THR, BPJS, kemudian pajak, kantor, dan lain-lain. Let's say misalkan 2 juta sebulan. Dari mana? Saat orang masih sedikit, overhead-nya biasanya tidak terlalu banyak. Semakin besar timnya, biasa overhead semakin banyak. Biasanya yang apa namanya, dalam pengalaman saya tuh bisa sampai 5 juta sebulan. Jadi misalkan orang punya gaji 7 juta sebulan, berarti sebenarnya overhead yang jadi cost dalam sebuah project adalah 7 juta ditambah 5 juta, yaitu 12 juta rupiah. Ya, di sini saya tambahin overhead cost-nya jadi 2 juta. Oke. Di sini berarti total cost-nya jadi 140 juta rupiah gitu ya. Artinya profitnya semakin kecil gitu, 55 juta dari 150 juta, yaitu sekitar 28% atau 30%. Nah, dari sini menurut teman-teman challenge-nya apa sih? Nah, kalau yang biasa kita mungkin buat teman-teman yang berasal dari IT gitu ya, apa sih challenge-nya dari mengerjakan sebuah aplikasi? Misalkan kita apa namanya, kita
kita berikan project time selama 2 bulan gitu ya, misalnya kita targetkan selama 2 bulan, biasanya pasti nggak akan selesai dalam. Mungkin nggak untuk mundur dari 2 bulan. Gimana nih teman-teman yang mungkin di divisi IT? Atau misalkan teman-teman yang, sorry bukan divisi, yang jurusannya IT ya, ilmu komputer. Atau mungkin teman-teman yang punya background di bidang sipil, proyek sipil, atau yang berhubungan dengan proyek lainnya dalam sebuah pengerjaan proyek, mungkin nggak sih untuk mundur? Nah, biasanya kan mungkin ya, sebuah proyek itu mundur dari yang sebelumnya 2 bulan, misalkan, let's say aja, kita, wah, mau nggak mau mundur, jadi misalkan ada sesuatu kendala sehingga dia mundur jadi 3 bulan. Saat kita 3, gitu ya, semakin habis, ya kan? Kenapa? Karena walaupun misalkan kita sudah nge-charge yang namanya misalkan back end gitu ya 20 hari. 20 hari itu kan 20 hari kerja itu kan sebenarnya sebulan gitu ya. Tapi secara kita punya tim itu kan dibayarnya dengan gaji, dan gaji itu kan nggak mungkin saat proyeknya berjalan 3 bulan kita ngegaji orangnya hanya 1 bulan gitu kan. Gaji orangnya itu harus pasti 3 bulan juga. Kalau misalkan orang bekerja di sebuah perusahaan mengerjakan proyek 3 bulan terus dibayarnya hanya 1 bulan, eh, tentu nanti yang punya di demo, ya kan, suruh turun, gitu, bayar gaji kami. Nah, jadi itu adalah sebuah challenge yang sebenarnya berlaku hampir di semua software development house gitu, perangkat lunak. Jadi bagaimana sih cara menghindari supaya proyek itu tidak telat gitu ya? Karena yang paling bahaya, misalkan kita telat gitu ya, gajinya kita harus ditambah, bisa jadi minus gitu. Tapi secara nilai proyek tidak berubah gitu. Nah, yang pertama kita lakukan biasanya bisa dengan menambahkan build time-nya gitu ya. Jadi dari harinya, misalkan ya kita harus menambah yang namanya buffer gitu. Kalau misalkan kita tadi 20, oke kita tambah jadi 30 hari saat proposal gitu ya. Nggak bisa di tengah-tengah misalkan 20, terus aduh Pak mundur Pak, jadi kita harus nambah gitu. Kalau misalkan itu adalah request dari klien, it's fine gitu. Tapi kalau misalkan mundur itu karena kesalahan kita gitu misalkan. Kesalahannya apa? Misalkan pas lagi jam kerja, lagi developing terus nyantai-nyantai gitu, terus jadinya telat. Jadi harus nambah lagi tadi waktu pengerjaannya. Tentu jadi berbahaya gitu ya. Nah, tapi tentu bisa dijaga gitu ya dengan kita menambahkan buffer atau bisa membesarkan nilai harga jual per orang gitu. Tapi apakah make sense buat klien misalkan untuk membayar 1 juta per hari gitu, atau misalkan 2 juta per hari. Kalau 2 juta per hari kan artinya sebulan itu 40 juta ya. Nah itu yang jadi challenge biasanya di sebuah perusahaan software yang mengerjakan jasa konsultasi. Nah sekarang gimana sih caranya biar yang sudah kita planning itu tidak mundur gitu. Kenapa? Karena di sini ada cost yang harus keluar terus gitu. Tadi misalkan dari 2 bulan jadi 3 bulan tadi. Gitu. Jadi caranya adalah tentu dari segi operasional yang harus matang gitu ya. Saat pertama-tama mungkin operasional adalah sesuatu yang sifatnya itu biasanya tuh saat kita starting pokoknya beres deh gitu. Gimana caranya pokoknya beres. Nah, sehingga proses yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait kenapa ada desain sprint phase, kenapa development sprint phase, tujuannya adalah supaya waktu yang digunakan untuk project time ini tidak bertambah gitu, sehingga meningkatkan cost, sehingga nanti profitnya semakin turun. Nah, bagaimana caranya dilakukan? Kalau teman-teman yang di dunia IT mungkin sudah tahu yang namanya waterfall process gitu ya. Waterfall process di mana pekerjaan itu dari awal sampai akhir tidak bisa berubah. Di satu sisi juga tahu yang namanya agile model gitu, di mana boleh berubah kapanpun. Nah, di Radia sendiri itu kita menggunakan hybrid antara keduanya gitu. Yang pertama kita gunakan
waterfall phase-nya, di mana di awal itu ada planning dan requirement, kemudian dia jadi desain, setelah desainnya akan diimplementasi. Di sini bikin planningnya, kemudian desainnya, kemudian implementasinya, habis itu verifikasi, dan yang terakhir adalah masa maintenance-nya gitu. Kan tetapi hampir seluruh pengembangan software di seluruh dunia sudah mulai beralih ke agile gitu ya. Sehingga di tengah masa-masa desain dan implementation, di sisi Radia akan menggunakan agile sprints ini untuk mengembangkan aplikasinya. Gitu. Jadi prosesnya pertama tadi yang saya jelaskan sales, kemudian kick off project-nya, kemudian dilakukan requirement awal, analisis dan desainnya. Sehingga muncul development plan-nya seperti apa sih, dan development plan ini akan digunakan basis agile sprint ini. Di agile sprint akan digunakan planning sprint, kemudian dilakukan secara proses berulang gitu ya, tiap sprint untuk melakukan desain, melakukan coding, build, dan juga partial test terhadap fitur yang sudah dibuat dan akan direview. Setelah selesai akan ada masa UAT dan deployment, dan terakhir dilakukan maintenance terhadap aplikasi yang sudah diberikan. Jadi gabungan antara waterfall itu kalau teman-teman belum tahu adalah di sini tidak boleh ada kembali gitu. Jadi kalau mau kembali harus dari ulang. Misalkan kita sudah bikin planning and requirement, namanya air terjun kan nggak bisa balik lagi ke atas. Sehingga kalau planning dan requirement sudah selesai harus dilanjutkan dengan desain. Desain sudah selesai harus implementasi sudah selesai, dilakukan verification dan maintenance. Nah, di dalam punyaan kita atau metode yang kita gunakan, dari sini ke sini memang tidak boleh mundur lagi gitu. Jadi di sini harus dikunci, tetapi di segi desain dan implementation-nya itu adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah. Seperti itu. Nah, kemudian gimana sih agile sprint berjalan? Nah, saat kita mengembangkan sebuah aplikasi gitu ya, let's say kita punya 10 minggu. Nah, akan dilakukan yang namanya design sprint. Design sprint ini adalah proses untuk melakukan analisis dan desain dari sebuah aplikasi. Jadi, kita nggak langsung coding gitu ya. Kalau misalkan teman-teman IT gitu dikasih tugas, ya udah langsung aja coding. Nggak. Tapi juga kita tidak terlalu lama melakukan proses analisis gitu. Di sini kan ada 6 minggu proses analisis. Bayangkan kalau misalkan kita harus desain dan analisis dulu, baru development. Waktu mulainya menjadi tersendat gitu. Baru 1,5 bulan kita bisa lanjutkan development sprint. Nah, dengan adanya model seperti ini, desain sprint 1 akan menghasilkan fitur-fitur atau kebutuhan-kebutuhan yang bisa dikerjakan di development sprint 1. Kemudian berlanjut ke sprint 2 dan seterusnya. Jadi bentukannya paralel tapi startnya dimulai duluan dari desain sprintnya gitu. Analisis dan desain dilakukan di proses ini, kode dan testing dilakukan pada proses development sprint. Itu ya. Nah, jelasin sedikit tentang desain sprint yang ada di atas ini, yang berlaku selama 1 sampai 6. Ini tuh kita bagi lagi menjadi lebih kecil, apa saja sih yang dilakukan gitu ya oleh tim itu. Jadi di hari pertama dia akan belajar tentang requirement-nya, apa sih kebutuhannya. Di hari kedua itu di sini akan mulai membuat sitemap-nya seperti apa. Kalau bikin aplikasi atau bikin web, biasanya sitemap tuh dari home, kemudian loncat kemana. Kemudian di hari seterusnya adalah mendefine dan refine modulnya seperti apa. Selanjutnya membuat sketch atau diagram bersama. Biasanya antara analisis dan desainer tadi gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan klien berdasarkan requirement awal yang pertama ini. Kemudian hasil akhirnya adalah prototype. Prototype itu sebuah desain yang bisa diklik-klik biasanya, bisa dipencet, yang kita bisa berikan kepada klien untuk dia validasi gitu. Jadi di hari ke-6-nya adalah validasi dari user. Karena apa? Karena kita terus berputar di sini ya. Jadi pas di akhir ujung putaran pertama itu harus validasi. Kalau tidak divalidasi, maka jadinya yang kita buat aplikasi adalah sesuatu yang developer pahami gitu. Bukan yang customer atau user mau. Kadang-kadang ada perbedaan antara apa yang customer mau dengan
developer atau tim buat gitu. Sehingga kalau kita tidak melakukan ini, maka putaran feedback-nya itu akan lama gitu. Jadi kalau tadi kita bicara waterfall dari hari pertama misalkan sampai dari minggu pertama sampai minggu ke-10 dia harus selesai dulu baru boleh balik lagi kalau mau berubah. Nah, sedangkan di sini kita dalam 1 minggu kita bisa lakukan hal itu. Sehingga hasilnya adalah backlog atau list pekerjaan untuk development sprint gitu. Contohnya adalah flow diagram, kemudian low fidelity, high fidelity, skenario dalam membuat aplikasi, dan yang namanya behavior driven development. Dan yang terakhir adalah dokumen fungsional sebagai hasil akhir dari proses desain sprint. Jadi kita buat dokumen, again, adalah untuk supaya mengunci kebutuhan gitu. Karena tadi kalau misalkan kita nggak punya dokumen tersebut, bisa saja nanti dipermasalahkan. Misalkan, oh ini tidak sesuai. Padahal sebenarnya di sini di depan kita sudah pastikan bahwa ini sesuai atau belum. Jadi itu di analisis dan desain sprint. Nah, di development sprint gitu ya, dilakukan prosesnya seperti ini. Gitu. Jadi tadi dari backlog itu adalah list-list fitur gitu ya. Kemudian di-meetingkan dulu. Dibikin dulu kira-kira kebutuhannya apa saja berasal dari desain sprint tadi gitu. Kemudian di setiap minggunya atau di setiap awal sprint itu dilakukan planning meeting. Planning meeting itu artinya tim itu akan menentukan kita minggu ini atau sprint ini mau mengerjakan apa, ya, mengerjakan apa sehingga muncul yang namanya sprint backlog. Artinya selama sprint tersebut dia akan melakukan apa saja. Disepakati misalnya di minggu ini saya akan mengerjakan ABC gitu ya. ABC itu harus selesai di sprint tersebut. Dijanjikan selesai di sprint tersebut. Dan setiap harinya anggota tim itu harus berkumpul dengan namanya daily report. Daily report itu setiap hari berkumpul menjelaskan update satu sama lain di anggota tim kepada PM, kepada project manager, analis, kepada developers, dan kepada QA itu untuk bicara tentang apa yang sudah saya kerjakan kemarin, apa yang akan saya kerjakan hari ini, dan ada kesulitan apa. Terus saja setiap hari selama sprint. Artinya tujuannya apa sih sebetulnya gitu? Tujuannya kalau di buku Scrum-nya, daily report ini kan sebenarnya tiap hari kita meeting gitu, tapi dibatasi waktunya hanya mungkin 15 menit per tim. Jadi setiap orang tuh harus cepat ngomongnya. Tujuannya apa? Biar orang itu punya akuntabilitas. Satu, punya akuntabilitas, dia ngapain aja pekerjaannya. Terus yang kedua, biar kalau ada kesulitan, itu bisa langsung ditemukan di hari maksimal H+1 kan, dari kesulitan ditemukan. Jadi, daily report ini penting supaya punya ritme juga yang ketiga. Jadi, orang itu punya ritme untuk, oke, dalam setiap bekerja, saya harus lakukan report setiap hari. Dan setelah di akhir sprint akan dilakukan review meeting, melihat ini hasilnya udah sesuai atau belum, gitu ya. Nah, model ini sebenarnya bisa dilakukan di semua pekerjaan yang sifatnya ada batas waktunya, ada deadline-nya, gitu ya. Kalau teman-teman mau melakukan, nah, tadi balik lagi ke skripsi lagi gitu ya, atau misalkan project team, silakan dimanfaatkan gitu terkait development sprint ini gitu. Saat misalkan di awal itu harus ada planning-nya, kemudian di setiap harinya ada daily report-nya, semua harus ngumpul untuk ngupdate. Nah, kalau ngumpul setiap hari kan biasanya panjang gitu ya, makanya ada yang namanya time box biasanya. Time box itu artinya dibatasi dengan waktu, kita janjian setiap hari 15 menit aja. Kalau lebih dari 15 menit maka harus di forum belakang. Tuh. Artinya pisah forum lagi. Jadi 15 menit orang tuh dipaksa untuk ngobrol cepat, ngasih tahu cepat, tapi kalau ada masalah harus dikasih tahu. Dan bisa diketahui early. Ciptakan akuntabilitas juga ya tadi ya. Jadi misalkan kalau ngerjain tugas kelompok bareng, ya karena harus ada ngumpul 15 menit setiap hari dan nggak perlu ngumpul fisik ya, ngumpul Zoom gitu ya, karena kita juga lakukan ngumpul Zoom atau ngumpul Google Meet atau apapun itu yang online atau WhatsApp call. Nah, itu jadi ada akuntabilitas yang bisa dibangun. Gitu. Jadi, teman-teman mungkin bisa mencoba di project atau di tugas kelompok yang dilakukan. Kenapa? Biar jangan sampai nanti anggota kelompoknya nih ada yang
ngilang gitu ya, yang nggak bisa kita jaga akuntabilitasnya. Atau misalkan ada anggota kelompok yang tugasnya ngasih beli gorengan aja gitu ya. Karena kalau online kan susah beli gorengan. Kalau dulu saya pas kuliah offline ya, adalah pasti satu atau dua yang tugasnya adalah logistik gitu ya. Istilahnya tuh logika tidak berjalan tanpa logistik. Nah, logistiknya biasanya apa? Gorengan, martabak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan itu. Kemudian di akhir sprintnya setelah 2 minggu gitu ya, itu dilakukan review meeting. Nah, ini kenapa sih kita pakai ini modelnya? Saya jelasin lagi tadi mungkin. Nah, di minggu pertama kita lakukan, di sprint pertama kita lakukan yang namanya sprint planning meeting, kemudian ada sprint review meeting di akhir, dan daily stand up tadi yang saya bilang, daily report terakhir yang dilakukan setiap hari selama sprint berlanjut. Di tengah-tengah juga biasanya ada backlog meeting yang dilakukan untuk di minggu ketiga untuk start. Di minggu kelima juga ada lagi. Jadi prosesnya berulang secara berkala. Again, kenapa? Karena pertama kita mau mengembangkan produk delivery yang iteratif gitu dan incremental. Artinya kita bikin aplikasi nggak langsung jadi aplikasi besar, tapi kita pelan-pelan membuat fitur A dulu, fitur B dulu, fitur C dulu. Atau kalau tadi contohnya rumah adalah kita buat kamar tamannya dulu, kamar mandinya dulu, dan kelihatan satu-satu biar bagus dulu masing-masing, baru diselesaikan di akhir gitu. Sehingga mengembangkan sistem itu di dalam kursi yang lebih kecil pada satu waktu bisa meningkatkan versi aplikasi hingga lengkap diterapkan. Pada setiap iterasi, modifikasi desain dibuat dan kemampuan fungsional baru ditambahkan. Dan juga dengan adanya ini, kita adaptable gitu terhadap changing requirements. Jadi misalkan ternyata detailnya berubah. Nah, saat detailnya berubah, kita nggak harus nunggu sampai selesai dulu, sampai minggu ke-6 dulu, baru balik ke sini lagi. Tapi di minggu kedua, kita review, di minggu ketiga, di sini kita bisa lakukan proses adaptasi terhadap requirement yang berubah. Seperti itu. Nah, biasanya gimana sih development sprint gitu ya? Tadi kita ngomong ada sprint backlog gitu. Sprint backlog ini contoh-contohnya sesimpel inilah contohnya gitu ya. Jadi di sini di sebelah kiri di situ ada to do atau backlog pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian di tengah-tengah itu ada in progress. Kemudian ada QA yang harus dites, ada pending artinya belum jelas. Kemudian di sini ada bugs biasanya kita tambahkan. Kalau misalkan di sisi in progress ini sudah selesai, sudah di QA, QA-nya kemudian menemukan bugs. Dan yang terakhir sudah done. Nah, jadi dengan adanya board ini, kita sebutnya board ya, Scrum board atau Kanban board, terserah boleh bilang apapun itu, kita bisa memaintain dan semua orang punya satu sumber single source of truth gitu. Artinya saat kita bekerja sama dalam sebuah tim, itu dengan adanya single source of truth, kita bisa saling menjaga akuntabilitas. Kenapa jaga akuntabilitas penting? Balik lagi ke kita diskusi tadi terkait ini ya, managing profit. Gimana caranya supaya project itu nggak lewat dari planning yang sudah dilakukan. Kalau misalkan planningnya 2 bulan, ya kita jaga 2 bulan. Caranya dengan apa? Dengan metode yang sudah dilaksanakan dan menjaga akuntabilitas masing-masing. Gitu. Karena kalau misalkan ada satu yang tidak bisa tercapai, maka ya telatnya semua gitu. Misalkan back-end terlambat 1 minggu, front-end terlambat 2 minggu. Yang kena bukan hanya front-end dan back-end ya, tapi seluruh tim gitu. Seluruh tim jadi harus menambah waktu pengerjaan proyeknya sampai selesai. Seperti itu. Nah, ini dengan adanya satu single source of truth, semua tim tuh jadi tahu. Di sini misalkan ada orang namanya YE nih ya. YE ini udah sampai QA. Kemudian yang di in progress kok masih banyak gitu. Siapa nih yang masih banyak pekerjaannya? Jadi bisa tadi meminta akuntabilitas atau pertanggungjawaban gitu ya antar tim. Nah, itu menjadi suatu hal yang penting juga bahwa kerja di software itu ternyata bukan kerja perorangan gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat di
di informatika atau misalkan di ilmu komputer, ini anak-anaknya senengnya di depan komputer aja gitu, dikira nggak punya teman. Nah, padahal sebenarnya dari sisi pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang harus bekerja sama dengan manusia juga. Ya, betul saat mengembangkan sesuatu harus berurusan dengan komputer gitu. Tapi saat bekerja on whole level, harus bekerja misalkan dengan analis, dengan klien tadi ya, dengan project manager, dengan QA, dengan uh, uh, developer yang lain gitu. Jadi sebenarnya hampir semua tempat ya kita tidak bekerja sendirian. Kecuali kalau teman-teman misalkan memilih untuk jadi freelance perorangan, itu pun juga harus bekerja sama dengan orang yang meng-hire sebagai freelance. Oke, nah setelah tadi development selesai gitu ya, kita lakukan beberapa kali di sini. Tadi kan ada UAT. Nah, UAT itu apa sih? User Acceptance Test gitu. Jadi modelnya adalah biasanya terhadap modul apa, kemudian test case-nya seperti apa, expected result-nya seperti apa, lalu actual result-nya seperti apa. Jadi misalkan kita buat satu page terkait splash screen atau misalkan halaman login gitu ya. Expected result-nya adalah tampil logonya gitu. Tampil button-buttonnya. Kemudian muncul nggak? Misalkan ada di Android sama di iOS. Di Android muncul, di iOS tidak muncul. Jadinya apa? Fail atau pass? Atau misalkan masih harus jatuhnya ada hanya dua sih, pass dan fail. Misalkan fail di sini ya, berarti harus ada catatan gitu. Jadi harus dirubah lagi. Nah, ini sesuatu yang dilakukan di akhir project, tapi sebenarnya bisa dilakukan juga secara berkala di tengah-tengah sprint tadi. Jadi setelah kita selesai gitu ya, saat kita development selesai di sprint 1, di bagian akhir itu kita lakukan testing secara parsial gitu, nggak semua dites, tapi yang sudah selesai di sini akan dites. Sehingga nanti saat sudah selesai itu nggak full semuanya itu di belakang. Nah, kalau full semuanya di belakang, biasanya nanti bakal repot sendiri QA-nya. QA-nya repot, developer-nya repot karena harus membetulkan bugs atau misalkan error. Nah, timnya juga jadi repot. Akhirnya apa? Akhirnya buru-buru, kemudian nanti jadi telat lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, dan yang terakhir, tadi yang saya jelaskan adalah garansi terhadap servisnya gitu. Jadi, kalau tadi kita ngomong setelah membuat, setelah berjualan, setelah membuat, setelah kita dibayar, kita juga punya tanggung jawab yang namanya garansi pekerjaan. Garansi pekerjaan itu artinya kita akan memberikan, misalkan kalau di Radia adalah ngasih 2 bulan maintenance gitu. 2 bulan maintenance gratis untuk make sure bahwa aplikasinya bebas error ya. Bebas error, bebas bug, jadi tenang. Sama tadi seperti contohnya kita membangun rumah, ya ada garansinya juga bahwa rumahnya pas musim hujan selanjutnya tidak bocor misalkan. Saat misalkan pintunya tidak mudah dibobol misalkan. Nah, setelah itu juga ada namanya optional 1 year extension. Jadi customer-customer misalkan mau perpanjang, boleh silakan. Misalkan dengan mau maintenance error atau misalkan mau beli tiket sistem untuk bisa pembuatan tambahan fitur misalkan. Tiket sistem itu misalkan pas saya mau pakai tiketnya gitu, tiketnya nanti bisa ditukar dengan perubahan di sistem. Jadi waranti itu harus ada dan mungkin kadang suka terlupakan gitu di sisi pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi karena ini adalah janji kita kepada user, ini adalah proses menjaga kredibilitas dan juga akuntabilitas kita terhadap klien kita. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu terkait operasional dan juga garansi terhadap service sebelum saya pindah ke materi selanjutnya, teman-teman. Silakan adik-adik mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan materi ini tadi. Ngantuk atau misalkan nggak ngerti juga, Pak boleh diulang gitu ya, silakan. Boleh tulis aja di kolom komentar, nanti kita bacakan untuk pertanyaannya ya.
Yuk, silakan. Saya takut terlalu cepat atau terlalu lambat, jadi teman-teman tuh nggak nangkep gitu atau kayak I don't know. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari Muhammad Zaki Zaida. Untuk managing project tadi menggunakan platform apa ya Pak? Nah, boleh Pak dijawab. Oke, kita pakai yang namanya ClickUp.com, gitu ya. Tapi sebenarnya di luar sana tuh cukup banyak sih tools yang dipakai. Kita pakai ClickUp.com karena kebutuhannya udah mulai banyak. Tapi saat kita starting tuh kita pakai yang namanya yang free gitu ya, kayak Trello. Kalau teman-teman tahu mungkin Trello.com. Kemudian kita juga sempat pakai Basecamp.com. Nah, itu kita juga gunakan. Yang penting adalah kita itu apa ya? Ada juga biasanya software house yang pakai Jira gitu ya. Tapi semua kan berbayar gitu. Nah, ini sebenarnya plus minus gitu ya. Saat kita pakai yang berbayar itu ada paksaan untuk menggunakan gitu. Jadi karena sayang nih udah bayar jadi harus memaksakan gunakan. Saat kita dulu pakai yang free gitu ya, kita jadinya nggak disiplin. Kadang jadi nggak disiplin untuk pakai tools. Misalkan Trello gitu, Trello itu gratis, terus karena dia nggak berbayar ya udah jadi kadang-kadang, terutama saat kita starting gitu ya kadang-kadang lupa. Tapi kalau kita membayar itu jadi kayak kita punya motivasi tambahan untuk pakai tool tersebut untuk jadi lebih disiplin. Gitu. Cukup menjelaskan mungkin. Siapa tadi Zaki ya? Oke, mungkin ada lagi yang punya tanya lebih detail, misalkan ada yang mau tanya, Pak saya punya project ini, managing projectnya kayak gimana sih? Silakan. Boleh Pak ya sambil sharing gitu Pak ya. Boleh. Ya, minta pendapat juga nih ke Pak Tito, mungkin ada ide seperti apa. Nanti bisa jadi ditanggapin sama Pak Tito Ya, gitu. kayak masih pada mikir gitu, mau ketik apa ya. Sepertinya belum ada nih Pak. Mungkin boleh Pak dilanjutkan dulu Ya, sambil nggak berjalannya masalah. waktu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang terakhir mungkin sambil kita, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mungkin ini kita share sedikit teknologi dan integrasi apa yang pernah dilakukan gitu ya sama Radia. Yang pertama, mungkin dari teknologi yang kita lakukan menggunakan backend-nya pakai .NET Core, kemudian pakai sekarang tuh tambah Golang gitu ya, dengan PHP juga ada, dan front-end-nya kita pakai JS Base, Angular, React, dan Node.js tadi untuk backend-nya. Kemudian mobile-nya kita lakukan native dan juga hybrid dengan menggunakan Kotlin, Swift, dan juga hybridnya Xamarin, Flutter, dan React. DevOps-nya kita gunakan Azure DevOps, QA automation-nya kita gunakan Katalon dan SmartBear. Kemudian chatbot-nya kita menggunakan yang namanya kata.ai, dan bisa juga partner kami untuk mengembangkan chatbot yang mungkin tadi pagi sempat saya share juga ya terkait chatbotnya. Database-nya any kind of database betulnya ya kita kerjakan dari SQL Server, Postgres, MySQL, MariaDB, OracleDB, dan juga non-relational database lainnya. Integration juga kita gunakan SAP, Salesforce, menggunakan Kismo, Freshdesk, dan juga Zendesk. Itu dari teknologinya. Biasanya kita juga coba jelaskan nih apa sih keunggulannya Radia Digital gitu kepada klien kita. Jadi nih saya mungkin sekalian sharing juga terkait apa sih yang biasanya kita sampaikan juga ke customer gitu. Biasanya ada dua hal yang biasanya kita highlight ke customer gitu ya. Yang pertama itu biasanya customer itu suka kalau reaching out ke vendor atau partner lain itu biasanya sulit banget gitu ya. Atau misalkan uncontactable, bahkan nggak bisa dihubungi gitu. Seperti ngejar hantu gitu ya. Kerja kan kita sama orang, bukan sama hantu yang bisa ngilang gitu. Jadi kadang-kadang tuh klien suka merasa kerja kayak kerja sama hantu, orangnya suka ngilang. Atau suka minta report sesuatu tuh bikin naik darah dulu, harus dimarah-marahin dulu, baru mau report gitu. Nah yang kedua biasanya sulit nih untuk
membuat perubahan di produknya gitu. Terlalu kaku, semuanya change request gitu, nggak bisa negosiasi apa-apa gitu. Kira dia tuh dua hal dua hal yang kita apa namanya kita soroti adalah terkait komunikasi gitu ya. Jadi bukan sekedar skill aja gitu. Kalau skill kita punya sesuatu yang sama dengan tempat lain. Ya. Kita jago, tempat lain juga bukan nggak ada yang jago juga, nggak ada yang tidak jago juga gitu. Hampir semuanya jago lah. Gitu. Jadi yang kita soroti adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan klien. Misalkan kita punya weekly dan bi-weekly meeting gitu ya. Dan yang kedua adalah terkait fleksibilitas bahwa perubahan itu dalam skala tertentu gitu ya, bukan sesuatu yang tabu gitu. Kalau misalkan ada yang lain unpredictable, ya kita bisa arrange juga untuk bikin managed service untuk klien kita. Jadi kita nggak perlu, jadi klien tuh nggak perlu takut untuk perubahan. Nah ini contoh beberapa showcase dan portofolio yang sudah kami kerjakan gitu ya. Di klien kita, alhamdulillah lumayan banyak di Indonesia, terutama dari ada pendidikan gitu ya, dari BINUS, kemudian dari kesehatan, ada dari kementerian, kemudian ada dari perbankan dan juga otomotif. Tadi ya, tadi dari healthcare pun juga ada kesehatan, jadi edukasi, financial institution, otomotif, government, dan juga FMCG dan logistik. Makanya tadi di awal pertanyaan adalah kita explore atau exploit gitu. Explore lebih dulu atau exploit lebih dulu. Nah, karena di software house itu adalah biasanya luas gitu cakupannya, sehingga yang di highlight poinnya adalah poin untuk eksplorasi di berbagai macam industri. Ya, ini contoh-contoh aplikasinya. Yang pertama EasyRx, ini untuk apel customer portal gitu ya. Kalau teman-teman tahu e-commerce paling ada Tokopedia, Shopee, kemudian mungkin Bukalapak gitu ya. Nah, ini e-commerce-nya di industri kesehatan gitu. Dan dijualnya adalah bukan untuk customer tapi untuk apotek dan rumah sakit. Jadi yang punya ini adalah perusahaan APL, itu adalah salah satu perusahaan distributor vaksinasi terbesar di Indonesia, distributor obat juga yang salah satu yang paling besar di Indonesia. Nah, dia mengubah cara orang membeli obat gitu ya. Jadi teman-teman kalau tahu di apotek atau di rumah sakit itu biasanya harus telepon kemudian datang isi form mau beli apa aja, terus tanda tangan dan lain-lain dengan kertas-kertas, baru nanti diantarin obatnya. Nah ini dengan e-commerce itu memudahkan semuanya. Kenapa jadi beda gitu ya? Karena industri kesehatan itu salah satu industri yang secara teknologi belum terlalu disrupted gitu. Terutama di sisi belakang. Kalau di sisi depan mungkin teman-teman tahu ada yang namanya Halo Dokter dan lain. Tapi di sisi belakang, apotek membeli ke logistik gitu ya, itu sesuatu yang belum terlalu common gitu ya, belum terlalu umum dilakukan di situ. Kemudian yang kedua, mungkin contoh aplikasi yang pernah kita buat adalah BINUS Dissertation Monitoring gitu ya. Mungkin nanti bisa juga mungkin ya di ULM. Jadi kalau misalkan ada disertasi, di sini akan dimonitor dari sisi, sebenarnya disertasi itu disertasi satu hal, tapi sebenarnya bisa digunakan juga untuk skripsi atau misalkan tesis. Gitu. Jadi teman-teman kalau lagi skripsi ini nanti diawasi nih sama dosennya, diawasinya online. Jadi kalau ada kalau misalkan ada kebutuhan untuk disertasi, misalkan kapan harus sidang, kapan harus presentasi, kapan harus milestone yang bergantung disertasi, nah itu tuh harus di-create oleh dosennya, kemudian nanti mahasiswanya tinggal ngisi saja, tinggal upload filenya sebagai apa, kemudian di-outline-kan di sana gitu. Jadi
proses-proses yang dilakukan selama ini manual, nah ini di online kan. Jadi selain manualnya tetap hadir, online-nya juga harus dilakukan juga. Ini di situation monitoring. Nah, yang ketiga tadi yang kita cerita terkait chatbot gitu ya. Di sini chatbotnya yang kita kerjakan atau kita bantu adalah Mitsubishi. Jadi Mitsubishi ini chatbotnya segala ada. Jadi kita bisa lihat produk dan ini di WhatsApp gitu. Jadi kalau WhatsApp misalkan kita mau lihat produk sama si Mira ini. Jadi kita namain botnya Mira, ngobrolnya kayak sama si orang gitu ya. Jadi misalkan saya mau cari dealer, itu bisa. Saya mau cari alamat test drive terdekat, nah itu bisa. Kita misalkan mau cari dengan share location gitu ya. Kalau di Sherlock, tinggal Sherlock aja di WhatsApp, nanti dapat alamat test drive terdekat atau misalkan dealer terdekat. Kita bisa juga lihat harga-harga produknya atau misalkan lihat jam bukanya gitu. Jadi chatbot ini memungkinkan memungkinkan untuk orang itu connect atau berinteraksi melalui channel yang sudah biasa dipakai, yaitu WhatsApp gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bikin aplikasi mobile gitu atau aplikasi web, orang tuh belum biasa kebiasaannya gitu. Tapi kalau misalkan dengan chat WhatsApp gitu ya, hampir setiap orang Indonesia pasti setiap hari buka WhatsApp lah. Gitu. Ini kira Mitsubishi Chat gitu ya. Kemudian kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa sih challenge membangun perusahaan perangkat lunak. Nah, di sini tuh saya bikin ada 4 hal gitu ya. Yang pertama terkait sebelum memulai, kemudian yang kedua saat memulai itu biasanya timnya masih kecil 1-10 orang. Yang ketiga sudah mulai bertumbuh nih dari 11 sampai 30 orang. Dan yang terakhir adalah saat lebih besar lagi, yaitu 31 sampai 100. Nah, saya mau cerita dulu gitu ya, kenapa saya baginya seperti itu. Karena kita di Radia sendiri start dari 2011 itu benar-benar start dari awal gitu. Jadi kita baru lulus dari kuliah berenam dan bukan orang yang punya koneksi di mana-mana gitu ya. Benar-benar starting out berenam. Dengan apa? Pertama itu kita membuat aplikasi Windows Phone. Jadi kalau teman-teman tahu, 2011 itu mobile itu baru berkembang. Mobile baru berkembang. Kalau sekarang kan udah rame, udah common orang pakai HP. 2011 itu zamannya masih BlackBerry dulu. iPhone baru dibuat, masih iPhone 4 ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Mungkin kayaknya iPhone 4, Android juga masih Android versi, saya ingat masih versi 2 gitu ya, 2.2. Nah, di situ ada satu lagi yang namanya Windows Phone gitu. Kebetulan background kami adalah anak-anak yang sering ngumpul di lab gitu, sering ngumpul di lab di Microsoft Innovation Center waktu. Jadi terdedah dengan teknologi Microsoft. Jadi begitu melihat teknologi mobile, yang pakai Microsoft apa? Yaitu Windows Phone. Jadi kita starting out dengan dengan mengembangkan aplikasi Windows Phone. Nah, di tahun pertama revenue kami adalah Rp0. Jadi kita tahun pertama sambil serabutan yang lain juga gitu. Jadi kita bikin aplikasi Windows Phone sebagai portofolio, kemudian saya sambil ngerjain project sambilan pribadi gitu ya, freelance, ngerjain bikin website, bikin WordPress dan lain-lain. Teman saya ada yang S2, teman saya ada yang sambil kerja di tempat lain. Radia sendiri tahun pertama pendapatannya 0 gitu. Nah, di tahun 2012 kita starting untuk di notice gitu ya. Kenapa? Karena 2011 sampai 2012 itu kita punya portofolio yang banyak. Jadi kita dengan revenue 0 itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Tapi kita membangun portofolio. Portofolio itu adalah sesuatu yang artinya kita kerjakan untuk orang tahu capability kita. Capability kita waktu itu adalah Windows Phone. Sehingga pas 2012 itu HP-nya mulai dipakai orang, mulai banyak di Indonesia. Orang-orang mulai mencari, wah kita harus bikin aplikasi di Windows Phone juga. Sehingga mulai ada project yang datang. Sehingga di tahun 2013 itu ada Nokia masuk ke Indonesia, Microsoft masuk ke Indonesia.
mereka mencari aplikasi-aplikasi lokal yang harus di-convert gitu. Kalau dulu kan orang bikinnya aplikasi di Android sama di iOS. Nah, di Windows Phone-nya belum ada nih. Kita butuh tim yang bisa um, membantu klien-kliennya Microsoft dan Nokia untuk membuat aplikasi, yaitu di Windows Phone. Nah, karena Radia sudah punya portofolio tadi, akhirnya dinotis juga gitu, dan karena dinotis itu, jadi dianggap sebagai Windows Phone pioneer developer gitu. Yang pertama-tama ngembangin Nokia dan Microsoft belum masuk, tapi uh, udah ada nih portofolionya, sehingga orang jadi percaya, oh udah pernah ya bikin A, udah pernah ya bikin ini. Jadi kami dipercaya untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi di perusahaan-perusahaan yang besar, karena nggak banyak yang waktu itu mengerti tentang Windows Phone. Kemudian kita beranjak di 2016, kita multi-platform gitu ya, nggak hanya Windows Phone aja, di mobile, iOS, Android, kemudian di web development, dan yang terakhir kita memposisikan diri kita sebagai digital transformation partner semenjak 2016. Jadi company story sedikit. Nah, kalau bicara tentang challenge, yang pertama, saat sebelum memulai gitu ya, saat membuat perangkat lunak, perusahaan pengembang perangkat lunak, adalah belajar gitu. Belajar tentang software development. Software development ini course-nya banyak. Kalau teman-teman yang mungkin nggak ada di bidang IT tapi pengen belajar, ini salah satu bidang yang course-nya banyak di luar sana. Barrier of entry-nya bukan nggak sulit ya, bisa dipelajari sendiri. Banyak sekali orang yang self-taught dan jadi artinya dia belajar sendiri dan jadi programmer atau software developer yang handal. Atau setidaknya mengerti dari basicnya dulu. Gitu. Karena apa? Karena kita ngomong pengembangan teknologi, tapi kalau kita nggak ngerti teknologinya, basicnya seperti apa, jadi agak lucu juga gitu kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali. Sama seperti misalkan kita mau turun di sipil gitu ya, kita nggak ngerti cara bikin rumah, kita nggak ngerti bahan-bahan rumah. Ya kalau kita berusaha di bidang itu ya pasti nanti jadi nggak confidence tadi gitu, karena knowledge level kita mungkin nggak banyak. Sehingga pre-startingnya saat sebelum memulai kita membuat software house atau misalkan bisnis apapun itu ya belajar gitu, belajar terkait apa sih gitu. Termasuk tadi jualan pun ya kita harus belajar juga produknya apa. Yang kedua itu syaratnya belajar, yang ketiga belajar, keempat belajar. Jadi mahasiswa, teman-teman masih mahasiswa gitu ya, dan mahasiswa itu adalah masa dewasa di mana kita masih punya ruang gitu untuk berbuat salah. Contohnya gimana? Contohnya misalkan saya belajar software development saat mahasiswa, kemudian saya nggak ngerti, ya nggak apa-apa, saya tuh masih ditanggung sama orang tua saya misalkan. Mungkin ada teman-teman juga yang kuliahnya harus belajar sendiri, harus harus membayar sendiri, maka itu jadi kondisi yang agak berbeda. Tapi mungkin saya pikir teman-teman majority ya di masa yang masih harus dibimbing sama orang tua gitu. Nah di sini tuh adalah masa dewasa di mana kita masih punya ruang berbuat salah gitu. Udah bukan udah bukan bocil lagi gitu ya, tapi udah punya cara berpikir yang matang, tapi masih punya ruang berbuat salah gitu. Kalau misalkan ikut ujian gitu ya salah, UTS salah, kemudian nilainya jelek, efeknya apa sih? Ya efeknya kita pas UET harus pas UAS harus diperbaiki gitu dengan nilai yang baik. Misalnya dapat 50 di UTS-nya, ya di UAS-nya ya harus diperbaiki sehingga kita bisa lolos C lah minimal gitu. Ada A, ada B, ada C ya. Jadi lulus dulu lah C gitu. Tetapi kalau misalkan kita di masa dewasa setelah mahasiswa gitu, it will be very hard gitu ya. Kalau misalnya kita buat kesalahan, ya bergantung juga sama perusahaan. Tapi resikonya adalah ya kita kehilangan pekerjaan gitu. Kita kehilangan pekerjaan, jadi sulit nyari pekerjaan, atau misalkan in case dalam membangun perusahaannya menjadi runtuh gitu. Jadi runtuh, start dari nol lagi. Sama mahasiswa, misalkan itu terjadi, misalkan sama mahasiswa kita lakukan magang gitu ya, kemudian kita lakukan bikin usaha sendiri saat mahasiswa. Kalau gagal ya udah masih bisa kuliah gitu. Masih ada kuliah, masih
masih dibantu orang tua. Jadi saran buat teman-teman yang di masa ini adalah belajar gitu. Bucin boleh gitu ya, bucin terus pacaran boleh gitu. Tapi juga jangan lupakan hakikatnya gitu di masa ini adalah untuk belajar. Dan belajar itu bukan hanya di ruang kelas, tapi mengeksplor segala hal. Kalau teman-teman ada juga yang di ilmu komputer terus mau explore yang lain, tadi loncat ke seni, loncat ke ini, it's the time. Gitu. Nah, setelah belajar, masih di masa mahasiswa, mari aplikasikan belajarnya itu ke sesuatu yang nyata. Biar ngerasain lah, biar ngicip, ini loh bukan kerasnya kehidupan gitu. Apa namanya, challenge-nya di sesuatu yang nyata. Startnya dari lomba dulu. Misalkan ada hackathon gitu ya, saya nggak tahu apakah teman-teman lihat ada hackathon, atau misalkan lomba kewirausahaan, atau misalkan kalau mau naik level lagi yang benar-benar real adalah ikut ke project dosen, atau misalkan kalau saya dulu di himpunan informatika itu suka ngerjain project, jadi misalkan untuk danus kita ngerjain project, ya udah kita ikutan ke projectnya gitu. Biasanya jadi ngerasain tuh begadang mengerjakan project. Mungkin pas sambil kuliah jadi double ya, harus kuliahnya masih harus dijaga, ke projectnya juga harus dijaga. Tapi menurut saya sangat penting untuk mengaplikasikan pembelajarannya tadi gitu, dari yang udah kita pelajari software development, kemudian belajar misalkan ilmu manusia gitu. Ilmu manusia itu maksudnya tadi saat kita sales gitu ya. Saya pun agak menyesal gitu, kenapa saya nggak terlalu mikirkan ilmu manusia saat kuliah. Telat lah belajarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita pelajari semua di zaman kuliah, kita akan keluar dengan mindset yang bagus, udah merasakan kerasnya kehidupan nyata. Jadi sebelum memulai itu kita punya pengalaman yang banyak. Nah, contohnya saya juga ikut lomba-lomba dan akhirnya menang gitu. Karena saat kita serius ikut lomba, bisa menang, itu jadi membuka pintu jalan yang lainnya lagi. Kita punya portofolio tadi yang saya sampaikan. Tidak berjalan dari nol. Gitu. Oke, itu dari restarting gitu ya, atau benar-benar sebelum mulai. Nah, saat memulai, biasanya kita punya, saya bilang 1-10 orang. Gitu. PR pertama biasanya saat bikin bisnis, saya nggak tahu teman-teman apakah sendiri gitu ya, atau punya teman. Tapi saya sarankan untuk mencari co-founder gitu. Jadi misalkan teman-teman mau bikin bisnis, maka carilah partnernya gitu. Kenapa? Bebannya dibagi 2. Tapi mencari co-founder itu sama sulitnya seperti, menurut saya sama sulitnya seperti mencari pasangan gitu. Bahkan mungkin lebih susah gitu ya. Kalau pasangan, ya kalau masih zaman kuliah mungkin masih adalah yang sering ganti-ganti pacar gitu. Tapi cari co-founder, udah jalan, nggak cocok, bisnisnya harus hancur atau efeknya lebih banyak gitu. Jadi saat starting itu ya mencari co-founder itu kayak cari, ya sama sulitnya lah gitu ya, cari pasangan. Harus punya mindset yang mirip tapi beda gitu. Jadi ada sesuatu yang share gitu ya, misalkan value-nya sama gitu. Kayak kita sama-sama suka bantu orang, kita sama-sama suka value menolong orang tadi gitu. Tapi ada kemampuan yang berbeda. Saya jagonya ini, saya jagonya itu, kamu jagonya itu. Kita cocok secara value, tapi saling melengkapi secara ilmu gitu ya, secara ilmu sehingga bisnisnya bisa di kickstart gitu saat starting. Beda lagi kalau sendiri gitu. Nah kalau sendiri challenge-nya adalah ya nggak ada yang bisa dibagi beban gitu, karena saat kita kebetulan kita berenam ya waktu itu ya, jadi lebih banyak lagi gitu. Dan berenam ini ada challenge-nya lagi. Kalau ramean kadang-kadang yang A sama yang B cocok, B sama C cocok, A sama C nggak cocok. Ya gitu-gitu juga suka kejadian kalau misalkan banyak co-founder. Jadi ini agak seni juga, coba dilihat ini karena nggak sekelas gitu ya, coba dilihat teman semejanya, kalau dulu kan lihat kanan kiri, atau teman segengnya gitu ya, mana kira-kira dari teman segengnya nih mana yang kayaknya cocok nih saya ajak bisnis bareng. Karena kan bisnis mau nggak ngerasain masa-masa sulit, karena nggak mungkin kan naik terus kan. Mau nggak ngerasain masa sulit bareng-bareng, atau ngerasain sukses bareng-bareng gitu ya. Karena nggak hanya masa sulit doang yang harus dilalui bareng-bareng, sukses harus dilalui bareng-bareng gitu. Kadang ada yang baru keluar sifat asli saat sudah sukses.
keluar sifat asli saat lagi susah. Nah, it's challenge gitu untuk mencari co-founder saat starting. Kemudian yang kedua tadi yang saya sempat sampaikan juga adalah membuat portofolio gitu. Dan buat portofolio ini adalah mengaplikasikan hasil belajar tadi ke sesuatu yang belum tentu menghasilkan. It's okay. Gitu ya. Saya cerita bahwa di Radia kita juga start dari penghasilan 0 di tahun pertama. Ya tapi kita coba lakukanlah sambil ngapain supaya kita bisa hidup gitu ya. Nggak mungkin ke orang tua terus gitu. Dalam case saya ya udah saya ngerjain proyek sana, proyek sini, tapi pribadi, hasilnya kecil bukan untuk perusahaan. Nah, tapi begitu kita membuat portofolio, datang opportunity itu tuh jadi semacam wah hoki lu ya gitu. Jadi kayak hoki ya, saat ada opportunity datang kita udah siap. Jadi yang namanya hoki itu adalah kesiapan ketemu dengan kesempatan gitu. Saat ada kesempatan datang kita siap, rasanya seperti hoki gitu. Kayak wah hoki banget nih udah belajar. Padahal sebenarnya belajar itu kan bukan apa ya? Bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu, tapi kita lakukan pelan-pelan. Mungkin kita nggak tahu kapan dipakainya, tapi once kesempatannya dapat, nah itu jadi kelihatannya hoki, keberuntungan. Jadi keberuntungan itu adalah kesempatan yang ketemu dengan kesiapan. Gitu. Jadi teman-teman harus siap dulu, karena kesempatan itu kita nggak tahu datangnya. Dan makanya belajarnya harus banyak gitu ya, sehingga ya kita harus ready juga saat kesempatan itu datang. Ya ini berlaku nggak hanya untuk usaha gitu ya, berlaku juga untuk misalnya teman-teman yang saya mau cari kerja gitu, cari kerja ya harus siap dulu saat ada kesempatan datang, kesiapannya itu harus dipertemukan dengan kesempatan. Kalau ada kesempatan datang, lamaran kan banyak di luar sana gitu. Lamaran surat posisi itu banyak di luar sana. Tapi kenapa banyak orang juga yang nggak bisa masuk, nggak bisa kerja gitu. Misalkan udah setahun nganggur setelah lulus atau sudah berapa bulan, karena kesiapan sama kesempatannya itu beda gitu, mismatch. Sehingga kesiapan ini yang harus dijaga. Karena kan kita nggak bisa ngatur kesempatan, yang bisa kita atur adalah kesiapan kita. Gitu. Yang kedua buat portofolio, yang ketiga adalah tadi explore versus exploit gitu. Fokus ke satu bidang atau mencoba banyak hal. Nah ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi teman-teman harus pilih salah satu. Saat kita bikin software house, yang dilakukan adalah eksplorasi banyak hal. Tapi setelah kita lihat, tahu nih di awal-awal cara explore, kita exploit ke satu hal, yaitu di Windows Phone, gitu tadi. Kenapa di Windows Phone? Karena kita lihat ada kesempatan di sana. Jadi kita siapkan diri kita untuk siap di membangun Windows Phone. Nah, kenapa setelah explore itu tetap harus exploit? Karena pilihannya ada dua. Kita jadi ikan kecil di kolam besar, gitu ya. Maksudnya sama dengan yang lain gitu. Atau jadi satu hal, yaitu ikan besar di kolam yang kecil gitu. Akan lebih mudah dinotis oleh user atau ke customer saat kita menjadi ikan besar, walaupun di kolam kecil gitu. Karena kalau misalkan jadi ikan kecil di kolam besar, ya nggak akan kelihatan. Terus, setidaknya saat starting lah. Saat starting ini lebih baik jadi ikan besar di tengah kolam kecil. Jadi kita pelan-pelan pindah ke kolam yang lebih besar. Nggak apa-apa, startnya dari kolam yang kecil dulu. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah Chief Everything Officer. Gitu. Jadi CEO itu bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Gitu. Karena orangnya sedikit. Teman-teman nanti saat membuat usaha tuh harus mikir tadi software development-nya, yang kedua itu tadi jualannya gitu ya, sales, kemudian nanti marketingnya, kemudian nanti keuangannya, kemudian nanti pajaknya, kemudian nanti udah nambah orang lebih dari 10, gimana cara ngurus HR-nya, gimana cara ngurus belum nanti ada pemerintah datang minta BPJS gitu ya, nah administratifnya gitu. Dan sebenarnya itu memang sesuatu yang banyak service-service di luar sana yang menawarkan gitu ya, nggak harus kita sendiri yang mengerjakan betul.
Tapi kalau konsep saya, kita harus tahu setidaknya kulitnya gitu. Kita tahu dalam, tapi kita harus tahu kulitnya. Jadi kalau kita ngobrol kemampuan gitu ya, kita seperti huruf T gitu, T-shape. Tahu kulit-kulitnya di atas, tapi ada satu yang dalam. Misalkan yang dalamnya adalah software development. Tapi yang lainnya kita harus tahu. Jadi makanya saya sebutnya adalah Chief Everything Officer. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu, kita mau hire someone, gimana caranya kita bisa tahu bahwa dia kerjanya benar. Jadi menurut saya kita harus posisikan diri kita untuk jadi T-shape people gitu, Chief Everything Officer. Generalisnya ada, spesialisnya juga harus ada T-shape people. Nah itu dari masa starting gitu ya. Kita lanjut ke masa growing gitu. Jadi setelah saya membaginya jadi masa growing dari 11 orang sampai 30 orang. Kalau tadi di Radia itu di 2013 sampai 2016. Challenge-nya adalah mengeksplor new opportunity gitu ya. Saat manpower semakin banyak, orangnya semakin banyak, maka kita perlu cari pemikiran sumber revenue dari mana lagi nih. Gitu, apakah dari teknologinya baru, dalam case kami dari teknologinya Windows Phone, kita beralih ke teknologinya mobile, yang lain iOS, Android, dan juga web. Atau misalkan mengembangkan produk baru. Gitu. Terus yang kedua challenge-nya adalah managing more people. Jadi dari dari orang yang tadi cuma 10 gitu. Nah, dari 10 ini biasanya orang-orangnya adalah starting dari yang kita kenal dulu gitu. Dalam case saya, yang ada di kelas, kemudian orang yang kita kenal jadi jadi lingkungannya masih agak homogen gitu ya. Masih ketemu waktu kuliah, masih ketemu waktu main. Jadi udah tahu sebelum masuk company itu udah tahu tipe orangnya begini, tipe orangnya begitu. Nah, saat kita 11 sampai 30 orang, kan nggak mungkin 30 orang dari satu angkatan atau 2 angkatan masuk ke perusahaan kita semua. Gitu ya. Jadi berurusannya lebih banyak ke manusianya. Udah mulai banyak nih manusianya. Manusia itu nggak kayak komputer kan. Kalau komputer kita coding A ya keluar A gitu. Ya manusia kita ngomong A dikerjakannya B. Jadi bisa lebih kompleks. Nah, kemudian yang kedua adalah delegasi pekerjaan. Saat orang yang lebih banyak, kita sebagai pemimpin itu harus mendelegasi pekerjaan. Ya, dari tadi sebelumnya Chief Everything Officer di mana kita tahu semua hal, kita harus mulai mendelegasi pekerjaan. Dan percayalah bahwa ini sesuatu yang susah gitu. Apalagi kalau teman-teman udah biasa memegang sesuatu, terus tiba-tiba, aduh dikerjain dia lagi. Saya nggak percaya nih sama dia. Nah, supaya bisa percaya, makanya itu jadi challenge juga. Banyak sekali ilmunya gitu ya untuk mempercayai orang, mendelegasi pekerjaan ke orang-orang yang kita sudah hiring gitu. Jadi delegasi pekerjaan juga nanti runutnya ke hiring gitu. Kita meng-hire orang seperti apa, kita cari orang yang punya value yang sama nggak dengan kita gitu. Dan itu percayalah itu adalah sesuatu yang sulit gitu, mempercayai orang untuk ngurusin sesuatu. Atau misalkan karena kita sebagai CEO, kita coba biasanya kita waktu orangnya sedikit kita programming gitu ya, kita lakukan programming, codingnya cepat banget. Misalkan karena udah ngerti banget lah, udah ngelotok banget. Tiba-tiba karena kita harus fokus ke jualan, kita nggak sempet nih melakukan programmingnya, membuilding sesuatunya. Sehingga kita harus hiring orang. Nah, hiring orang ini kerjaannya nggak secepat kita gitu. Pertanyaannya adalah kita gantiin dia atau kita harus siap untuk melambat sedikit gitu supaya yang menggantikan kita itu bisa belajar dulu dan nah, dalam ilmu delegasi yang kedua lah yang lebih penting gitu, bukan yang pertama. Karena kalau kita fokus ke yang pertama, nanti lama-lama ya bisnisnya yang memakan kita gitu, bukan kita yang mengatur bisnis. Walaupun tadi ya kalau kita bandingkan dengan Chief Everything Officer ya memang harus tahu dulu di awal, tapi saat kita growing, orangnya lebih banyak, nah itu di situ kita harus mulai mendelegasi pekerjaan dan mempercayai orang untuk mengurusi sesuatu. Nah, yang ketiga adalah role management. Siapa mengerjakan apa, kemudian mengerjakan proyeknya sesuai role-nya. Ada project manager, ada developer back-end, ada developer front-end, ada juga analis, ada QA.
Kalau sebelumnya, again Chief Everything Officer gitu. Jadi satu orang ngerjain macam-macam. Nah, di sini sudah mulai ada pembagian pekerjaannya. Jadi 11 sampai 30 orang itu di masa di mana teman-teman nanti akan ngerasain berurusan dengan lebih banyak manusia sih sebenarnya. Dan itu apa ya? Lumayan kaget gitu. Dari biasanya cuma sedikit, orangnya deket, kemudian tiba-tiba jadi 30 orang. Nah, 30 orang tuh nggak bisa tuh sedekat misalkan company-nya masih di bawah 10 orang. Jadi itu challenge baru. Dan yang terakhir adalah saat growing more gitu. 31 sampai 100 orang. Nah, 100 orang ini kenapa saya batasin 100 orang? Karena company saya masih 100 orang. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan nanti 101 sampai 1000 gitu ya. I don't have yet experience di sana. Jadi saya bisa share adalah saat grow more ini, yang pertama adalah membuat struktur perusahaan gitu. Yang namanya udah 100 orang, berarti harus ada middle manajemennya. Nggak mungkin cuma, misalnya kita sama co-founder bertiga gitu ya, nggak mungkin 3 orang nih ngurusin 100 orang. Nah, jadi ini upgrade-an dari yang sebelumnya managing more people, orang yang sudah ikut harus kita naikin juga jadi pemimpin gitu. Jadi kalau sebelumnya kita memposisikan diri dari everything officer jadi mendelegasi, nah ini kita harus ngajarin gimana caranya orang itu bisa delegasi gitu. Jadi kita bikin middle management supaya ada level-level yang bisa mengatur orang-orang di seluruh company kita. Kemudian biasanya saat 31 sampai 100, nah ini harus ada karir manajemennya. Harus ada karir manajemen, kenapa? Karena orang-orang kalau misalkan masuk ke sebuah perusahaan itu kan pengen naik, pengen grow gitu. Nah, ini harus dipikirkan gimana sih membuat karir manajemennya, gitu. Gimana cara orang itu bisa naik. Ya mungkin teman-teman bisa bayangin kalau misalkan kerja di perusahaan yang kecil, kondisinya enak, orangnya dekat semua, karir manajemen tuh jadi bukan sesuatu yang dikejar gitu. Cuma berlima, berenam, yang penting asik lah ngerjain. Tapi begitu orangnya udah banyak, rasa itu bakal hilang. Pelan-pelan hilang. Dekatnya mungkin ada gitu, tapi nggak ke sebagian orang. Jadi yang dilihat dari perusahaan sebesar 31 sampai 100 orang adalah karir manajemen yang jelas. Dan yang ketiga adalah struktur yang harus dibuat adalah SOP dan aturan yang bisa mengcover itu. Yang tadi saya jelasin dari tadi bagaimana operasional radio bekerja adalah sebenarnya adalah SOP yang kami lakukan. Sales tuh caranya begini, mengerjakan project caranya begini. Kalau nggak ada itu, nanti semua orang bisa terserah dia. Jadi kita harus membuat SOP dan aturan yang bisa mengcover seluruh kru dan juga pendukungnya gitu. Kenapa harus melakukan ini? Apa yang terjadi kalau tidak melakukan SOP dan aturan ini? Sehingga nggak sembarang orang bisa ya serah saya aja gitu dalam mengerjakan sesuatu. Pokoknya gaya saya begini, nggak boleh lah gitu. Nah itu jadi resep kegagalan juga kalau misalkan kita lakukan itu. Dan yang keempat, dan sangat penting juga adalah alignment visi dan misi kepada seluruh tim. Gitu. Jadi saat kita 100 orang tuh, value kita adalah gimana caranya kita bisa meningkatkan kemampuan orang. Yaitu dengan dari visi misi kepada seluruh tim supaya orang itu punya jalan yang sama dengan kita. Kita mau jalan satu arah gitu. Kalau yang lain-lain mau ke kanan ke kiri, nah ini jadi sulit gitu. Makanya alignment ini saat kita jalan bersama ke depan ke arah tertentu, ya semuanya harus jalan di arah yang sama. Jadi saat posisi ini adalah pentingnya adalah alignment visi dan misi kepada seluruh tim. Kadang-kadang kita lupa visi misi, kadang-kadang mikirnya ya udah pokoknya cuan gitu ya. Tapi di saat kondisi ini challenge-nya adalah alignment ini. Gitu. Yang saya lakukan berikutnya kemudian di tahap ini adalah banyaknya melakukan coaching dan mentoring gitu. Supaya apa? Supaya skill timnya yang naik gitu. Bukan skill saya yang naik, tapi skill timnya. Kita itu berhasil kalau timnya jago. Kalau timnya bisa lebih bagus dari kita. Kita hiring orang, orangnya harus lebih jago dari kita gitu. Kalau kita jadi orang yang paling pinter di situ, buat apa gitu kita meng-hire orang lain. Jadi ya memang di awal mungkin belum sejago kita, tapi kita harus membuat dia lebih jago dari kita sehingga kita bisa melakukan pekerjaan yang lain.
memimpin atau mencetak pemimpin-pemimpin yang lain untuk meningkatkan skill timnya dan juga meningkatkan engagement antar tim. Jadi gimana caranya biar tim ini kompak, biar tim ini punya saling accountable tadi satu sama lain, punya komitmen yang sama terhadap target. Nah, itu yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah terutama di masa sekarang gitu ya, mencari talent. Gitu. Jadi talent digital itu adalah salah satu hot prospect di pasar talenta saat ini, di mana kebutuhannya hampir semua orang pasti mencari talent digital. Dan di sini adalah gap antara kebutuhan perusahaan dan juga keluaran dari lembaga pendidikan gitu ya, termasuk mungkin universitas atau mungkin SMK. Jadi ada gap di sana yang harus dipotong gapnya gitu. Jadi mencari talent itu bukan hanya cari aja, tapi juga nge-training gitu ya, membuat sistem di mana kita bisa bikin orang dari yang belum siap kerja menjadi siap kerja gitu. Jadi kadang-kadang ini dari perusahaan atau dari lembaga pendidikan A lulus ya karena ada mismatch di sana. Gitu. Makanya salah satu WMK ini atau misalkan program-programnya pemerintah gitu ya, itu juga kan mendukung supaya gap-nya semakin kecil gitu. Karena ini sesuatu yang harus di-tackle nggak hanya dari pemerintah aja gitu, kita juga harus ikut bantu pemerintah. Oke, kira-kira mungkin itu dulu materi yang bisa saya berikan di hari ini. Saya nggak tahu apakah cukup panjang, mungkin teman-teman bisa ngasih feedback juga. I will appreciate kalau misalnya ada feedback, baik bagus ataupun membosankan atau yang lain-lain, it's okay gitu. Dan mungkin saya kembalikan Mas Ferdian, silakan kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tito Daniswara sudah memberikan materinya di sesi kedua ini. Silakan adik-adik mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada pemateri kita pada hari ini? Boleh silakan, mau open mic ataupun, nah ini sudah ada ya. Dari Eltina Rapida Aziza, mungkin boleh open mic kalau mau. Halo Eltina. Eltina biasanya open mic nih orangnya. Oh nggak bisa katanya. Oke, ini saya bacakan aja ya. Eltina Rapida Aziza. Selamat siang Pak, saya Eltina dari Pendidikan IPA FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on mic karena kondisi di rumah saya sangat berisik. Oke. Saya baru merintis usaha dan saya tertarik untuk menggunakan chatbot karena kan saya juga kuliah, jadi tidak bisa 24 jam pas respon, membalas chat customer. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membuat chatbot tersebut? Apakah bisa dibuat oleh kita yang bukan background dari ilmu komputer? Atau mungkin Bapak ada saran perihal hal ini? Terima kasih. Silahkan Pak Tito. Oke, menarik. Di mana nih merintis usahanya? Di platform kah? Misalkan di Tokopedia atau misalkan di Facebook atau di Instagram? Silakan Eltina ditulis di mana bikin usahanya, platformnya apa? Instagram ya. Oh, Instagram agak sulit ya karena di situ nggak ada chatbot, belum bisa masuk di sana gitu karena dia nggak terbuka terhadap bot di sana. Jadi nggak bisa tuh misalkan ada Instagram, ada DM-nya kan biasa gitu ya. Ada DM-nya terus dipasangin chatbot. Sayangnya belum bisa kalau saat ini Instagram. Tapi kalau misalkan jualannya di Tokopedia gitu ya, bisa sebut aja ya mereknya nggak apa-apa. Tokopedia atau misalkan di Shopee atau di mana, itu biasanya udah ada autoresponder biasanya. Atau misalkan jualan di WhatsApp, nah WhatsApp itu punya namanya WhatsApp Business gitu, WhatsApp Business API. Nah WhatsApp Business API mungkin boleh lihat yang namanya kata.ai gitu ya. Kalau misalkan mau dicoba itu bisa banget. Cuma memang ada biayanya saat starting out itu agak menurut saya ya agak mahal gitu. Agak mahal tuh ada biaya bulanan yang harus dibayar untuk bisa dapat wabahnya. Kemudian untuk chatbotnya sendiri pasti bisa sih sebetulnya untuk coba create sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah bisa dibuat oleh kita yang bukan background dari ilmu komputer, bisa gitu. Karena biasanya kalau saya bilang tadi chatbot kita pakai kata.ai. Mungkin kalau siapa tadi namanya?
Eltina ya, kalau Eltina bisa gunakan, bisa coba search Google, nama search-nya adalah chatbot WhatsApp gitu. Itu ada beberapa service provider juga yang bisa apa namanya memberikan dengan harga lebih murah gitu. Lebih murah biasanya untuk UKM. Kira-kira begitu. Saya kalau ditanya pakainya apa, saya belum ngecek satu-satu gitu ya. Kalau di Radia sendiri pakai Kata.ai, tapi untuk yang starting out mungkin bisa pakai tools yang lain gitu. Itu mungkin Altina. Caranya susah atau enggak? Ya pasti susah sih kalau belum pernah gitu ya. Tapi ya tadi caranya belajar dulu. Kan kita mau nggak repot, ya berarti kita harus repot dulu lah gitu ya. Repot dulu membuat chatbotnya supaya jadi sehingga kita nggak repot. Nggak mungkin kita pengen nggak repot, caranya dengan nggak repot gitu. Jadi harus ada repotnya. Gitu mungkin. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita ke Muhammad Habib Maulana. Silakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bisa terdengar. ya, terdengar. Tapi bisa di Kecil ya. Ya, volumenya bisa dinaikkan. Habib. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Maulana dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Mangkurat. Saya tertarik terkait dengan pembahasan sumber daya manusia tadi ya, terkait dengan orang yang 1 sampai dengan 100. Mungkin yang ingin saya tanyakan di sini, dalam hal mengelola orang tadi kan banyak nih dari apa namanya istilahnya yang sampai 100 dari perusahaan kakak. Nah itu biasanya kendala yang dihadapi kalau seandainya 100 orang lebih itu gimana sih? Terus juga mempertahankan mereka. Dan tadi juga yang saya dapat bahwasanya CEO itu kan di awalnya memang Chief Everything Officer, terus juga mereka melatih, terus juga mendelegasikan tugas sampai akhirnya naik ke posisi yang benar-benar jadi CEO. Nah, kalau misalkan sudah jadi CEO yang benar-benar mimpin 100 orang itu, apakah memang akhirnya CEO itu perannya sebagai orang yang melakukan pengembangan terus kayak gitu? Dan juga kalau bicara soal CEO dan karyawan, apakah ketika antara satu sama lain itu ada kayak kompensasi itu biasanya ditentukan oleh perusahaan atau gimana? Kadang kan CEO itu kadang lebih tinggi atau gimana kompensasinya. Nah, itu kayak mana sih kalau dari Kakak? Mungkin itu sih pertanyaannya agak banyak ya. Boleh, boleh. Oke, kalau dari Radia sendiri yang pertama, pertanyaannya yang pertama, challenge-nya apa ya saat di 100 orang gitu ya. Mungkin yang tadi sih, apa namanya, yang mungkin bisa saya share tadi adalah orangnya itu semakin banyak sebenarnya. Orang semakin banyak, gap-nya itu antar kita sama tim itu jauh. Biasa kita starting out, kalau saya ya, saya cerita di saya itu starting out, saya start dengan teman-teman gitu, dengan teman-teman sendiri, kemudian di satu sisi ada junior-junior saya, itu kedekatannya mudah dibuat. Saat kita di bawah 10 orang itu mudah dibuat. Apa ya, perusahaan seperti berasa keluarga gitu. Perusahaan seperti ya udah kayak teman main aja gitu. Tapi saat start itu hilang gitu ya, atau bukan hilang ya, semakin banyak orangnya. Nah, hal itu harus diganti gitu. Value-nya tetap harus sama, tapi eksekusinya harus berbeda. Eksekusinya itu saat 100 orang, challenge-nya tadi yang pertama, orang itu yang paling utama ya menurut saya adalah orang itu punya tujuan kerja yang berbeda-beda gitu. Kalau kita pengen niatnya mau bikin membantu customer kita gitu ya, maka value-nya adalah membantu. Value-nya adalah serving the customer. Tapi kalau misalkan ada punya karyawan kita atau ada orang yang punya visi atau misi yang berbeda, gitu ya, sebenarnya dia kerja di sini udah yang penting kasarnya ya, insya Allah nggak ada gitu. Tapi mungkin ada juga yang jadi sama yang penting dapat uang aja, saya nggak perlu nge-serve customer saya gitu. Tiap bulan kerja dapat uang pulang, dia dapat pulang. Tapi nggak menjalankan supaya saya men-serve customer gitu. Nah, itu yang jadi problem biasanya. Kenapa? Karena biasanya hasil yang buruk didahului dengan perilaku yang buruk.
Gitu. Jadi tugas kita adalah, yuk gimana supaya visi misi kita bisa sampai ke bawah. Kita ngobrol di middle management, kita ngobrol dengan orangnya langsung, coaching supaya kita punya visi misi yang sama. Dan yang paling penting adalah, biasanya yang paling penting adalah kita memberikan konteks gitu. Kenapa sih harus membantu orang? Atau misalkan, kenapa sih kamu nggak boleh males-malesan kerja gitu? Caranya gimana? Tadi misalkan kita men-share, gini loh cara hitung-hitungan bisnis kita. Ya memang kita akan membuka kasar rahasia bisnis, tapi buat saya who cares lah gitu. Itu bisa dipelajari dimanapun. Tapi dengan kita memberikan konteks, kita bisa memberikan dia cara berpikir yang sama. Gitu. Sehingga performanya bisa, oh kenapa saya melakukan ini gitu ya. Karena kalau kita udah tahu kenapanya, atau tim kita udah tahu kenapanya, maka jalannya akan lebih gampang. Itu yang paling utama. Kemudian yang tadi mencari talent gitu ya, kapan harus pergi, kapan kita melepas orang, kapan kita mencari orang. Gimana cara supaya perusahaan itu bergantungnya bukan kepada orang gitu. Jadi people come and go lah di mana-mana gitu. Kayak Apple gitu, Steve Jobs kan nggak di sana selamanya gitu ya. Orang punya usia, orang punya aspirasi lain, orang punya ini, sehingga yang kita buat adalah sistemnya gimana caranya biar yang menjalankan perusahaan itu adalah sistem, bukan orang. Kalau misalkan dengan orang ini cabut terus pergi terus perusahaannya jadi turun gitu ya, jadi rusak, maka ada yang salah. Gitu. Termasuk saya sendiri gitu sebagai CEO juga harus memikirkan kalau misal siapa nih CEO selanjutnya gitu. Karena kita kan nggak tahu gitu ya namanya usia gitu kan, nggak tahu. Atau misalkan kitanya harus pindah ke yang lain gitu. Nah itu kan sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi perusahaan harus tetap ada dan tetap berjalan seperti biasanya. Jadi kalau ditanya challenge utamanya apa sih, ya dua itu. Karena saat 100 orang, kita tuh nggak ngasih makan, kita tuh nggak bertanggung jawab sama 100 orang gitu. Kita bertanggung jawab sama 100 orang dan keluarga-keluarga yang dia jaga gitu. Bisa saja sama orang tuanya, bisa saja sama anak istrinya gitu. Jadi kita tuh tanggung jawabnya besar gitu, bukan sama 100 orang aja, tapi 100 plus orang yang hidup dari perusahaan kita. Itu yang pertama ya, challenge. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Sorry, boleh diulang? Saya jadi lupa sendiri. Pertanyaannya panjang, jawabannya. Iya, halo Hafid. Boleh diulang pertanyaannya tadi apa? Sudah Alif kah? Apa tadi? Oh, terkait ini ya, terkait apa tadi? Gaji ya, level gaji. Sorry ya, nulisnya saya jawab dulu. Tadi saya baru ingat pertanyaannya terkait level apa gaji ya tadi ya. Apakah itu ada levelingnya tentu gitu? Justru karir manajemen itu selain gimana sih cara naik level, gimana cara selain gimana cara naik level, ada juga roles dan responsibility, dan ada juga ketentuan terhadap compensation dan benefit di tiap levelnya. Jadi kalau misalkan kita janjikan, oke, untuk naik level, misalkan developer gitu ya, kita tuh ada junior, ada medior, ada senior gitu. Habis senior apa? Kalau lead. Habis lead apa? Ada manager. Habis manager apa? Ada VP. Habis VP CTO gitu. Kita bikin range seperti itu. Dan di setiap range punya ketentuannya. Ketentuannya artinya roles-nya apa, responsibility-nya apa, kebutuhannya apa untuk bisa naik ke level selanjutnya. Dan dari level selanjutnya itu, di tiap level itu ada compensation dan benefit yang menggantung terhadap level tersebut. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah CEO paling besar, belum tentu juga gitu. Kadang beda-beda juga. Tapi kalau di kami ya kita buat seperti itu dulu. Tapi misalkan di perusahaan lain yang sangat engineering fokus, bisa aja lead engineer-nya itu yang paling gede gajinya. Jadi itu semua balik ke perusahaan masing-masing, kontekstual. Tapi
apa namanya, default thinking-nya adalah ya dari bawah ke atas semakin tinggi gitu. Kenapa? Supaya orang tuh juga punya semangat untuk naik gitu. Kayaknya udah ya, saya jawab. Silakan tadi yang Silakan yang agak ingin bertanya selanjutnya. Siapa tadi yang angkat tangan? Sama-sama, Afif Maulana. sama-sama. Silakan selanjutnya yang tadi angkat tangan. Sepertinya kepencet tuh Kak. Oh, kepencet ya. Oh, bisa jadi. Atau yang lain boleh silakan ingin ditanyakan lagi. Mungkin sambil menunggu adik-adik mahasiswa bertanya, saya boleh bertanya nggak, Pak? Oh, boleh Bang. Jadi saya Silakan, ingin tanya terkait tentang rekan bisnis nih, Pak. Kita Ya. bagaimana sih Pak kita cara melihat orang ini cocok menjadi rekan bisnis kita untuk dijadikan kerjasama gitu buat kita. Dan bagaimana orang yang tidak cocok gitu menurut pengalaman Bapak? Oke. Pertanyaan sulit ya, makanya saya tulis nama sulitnya seperti mencari pasangan. Jadi kadang kriteria berbeda-beda kan, pasangan saya sama pasangan Mas Ferdi beda-beda juga. Tapi oke, biasanya dari segi apa ya, yang pertama dari segi yang receh-receh lah, misalkan semudah ngobrol itu setidaknya nyambung dulu ya, sama lah kayak nyari pasangan kan, nyari kalau ngobrol nyambung, kalau udah nggak nyambung jadi sulit. Kemudian yang kedua, punya value yang sama sebetulnya. Value itu dalam arti sesuatu yang dipercayai gitu. Value saya misalkan saling membantu gitu. Nah, salah satu co-founder saya juga punya value yang sama. Membantunya apa sih? Jadi memang harus deep talk sih gitu ya. Caranya tuh harus deep talk. Tapi sebenarnya yang dicari adalah value-nya. Dari pengalaman hidupnya, dari apa ya? Ya dari pengalaman hidupnya, kemudian dari view-nya terhadap masalah-masalah, view-nya terhadap terhadap bisnis, gimana cara dia menjalankan bisnis gitu. Itu jadi penting gitu. Misalkan view-nya adalah contoh kita sama-sama pengen bikin bisnis gitu ya. Yang satu pengen ngebantu orang, yang satu pengen pokoknya cuan gimana pun caranya. Sama-sama pengen bikin bisnis gitu, tapi value dalamnya itu berbeda. Dan itu nggak akan keluar kalau misalkan kita nggak melakukan deep talk gitu ya. Sebenarnya itu memang awkward gitu. Menanyakan value. Kadang kita juga bingung mau nanyanya kayak gimana gitu. Tapi apa ya? Let's try gitu. Harus coba juga nanyakan. Jadi sebenarnya lu tuh mau bikin bisnis sama gue apa sih ininya gitu? Apa sih motivasinya? Kalau dalam ilmunya gitu ya, adalah dengan being vulnerable dulu sih biasanya. Kalau saya itu dengan being vulnerable. Jadi ya saya akan jujur duluan. Saya akan ceritakan terus saya ini. Sehingga tuh orang ngerasa tidak apa ya, tidak canggung gitu. Karena kita sudah ya this is me gitu. Nggak ada tembok gitu, nggak ada kepalsuan. Kalau saya startnya seperti itu gitu. Kalau misalkan orang itu, ya mungkin orang itu juga bisa menjawab dengan kepalsuan gitu, tapi at least di kitanya sudah berusaha untuk jujur duluan. Nah, kalau ketemu yang seperti itu, nah itu agak susah gitu ya. Jadi ya selama perjalanan akhirnya ketemu juga, dan saat at some point kalau misalkan value-nya ternyata berbeda gitu ya, nggak beda dari awal, nah ini yang harus diobrolin juga gitu. Kadang-kadang kita juga ada rasa nggak enak, nggak enak, udah keburu jalan bisnisnya gitu. Tapi at some point kita harus cut itu kalau misalkan memang bermasalah atau problematik. Gitu. Jadi menurut saya di sisi value-nya gitu yang harus, bukan metodenya, bukan apanya, tapi value-nya sih sebetulnya, value yang dipegang. Tapi ngeluarin value itu challenge-nya banyak. Jadi kalau saya biasanya ya udah jujur aja kita apa, being vulnerable, habis itu perlahan-lahan kalau misalkan fake gitu ya pasti ketahuan sih biasanya. Gitu Mas Ferdian. Atau mungkin menjawab atau enggak. Ya, terima kasih. Kayaknya ada Pak. ini nih. Terima Ada kasih. pengalaman juga nih. Terima kasih Pak jawabannya. Jadi artinya harus menyamakan kayak visi dan misinya itu apa gitu Pak ya.
Betul, betul. Hmm. Visi dan misi. Cara kita memandang hidupnya mungkin ada yang sama gitu ya. Hmm. Berat banget sih Pak ya, emang berat gitu. Berat sih. Sama kan nyari Apalagi pasangan kan juga berat ya. Kalau masih cari- pacaran mah ya mungkin masih yang penting satu ganteng, satu cantik, cocok udah. Tapi kan saat berjalannya susah kalau nggak sama visinya. Terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Terjawab Pak pertanyaan saya. Silakan adik-adik mahasiswa yang lain. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin saya izin bertanya, Mas Ferdi. Silakan. Oke, mungkin Silakan. perkenalkan Pak, saya Afif, salah satu tim WMK juga sebenarnya. Halo. Background mungkin saya juga IT Pak, sekarang sedang Oke. S2. Luar biasa. Tapi seperti ini Pak, yang kami hadapi di daerah, Pak Tito, Ya. mungkin kalau di Surabaya sana untuk software house banyak dan dihargai Pak ya. Tapi kalau Ya. di Kalimantan sini, mungkin spesifikasi Superman bayaran biasa banget gitu Pak. Misalkan dicari programmer bisa full stack, kemudian bisa Android, bisa web, bisa macam-macam. Gajinya cuman biasanya kalau ditanya UMR saja. Nah mungkin tips and trick dari Pak Tito gimana untuk kami yang tinggal di Kalimantan ini atau membuka pemikiran orang-orang yang ingin merekrut programmer, bagaimana caranya kita bisa memberikan pengetahuan ke mereka bahwa seorang programmer itu bernilai tinggi seperti itu Pak. Oke. Spek dewa, gaji UMR gitu ya. Betul Pak. Spesifikasinya biasanya Superman Pak. Iya. Ya menarik sih, ini yang menarik gitu. Kadang memang balik lagi sebenarnya ke value perusahaannya gitu ya. Kalau misalkan kalau di kami memang di Bandung ya Pak ya, bukan Surabaya, sorry. Di Bandung itu ya kita juga ada yang gajinya UMR gitu ya, tapi kita sadar bahwa itu bukan cari spek yang dewa gitu ya. Ya gaji UMR ya kita nyarinya yang junior toh, yang kita masih ajarin juga sebenarnya. Jadi memang alasan kenapa kita bikin Radia tuh salah satunya gitu ya, being the good guy gitu. Artinya ya kita bikin proses kerja yang baik, di mana kalau misalkan masih junior ya junior aja kerjaannya, bukan junior tapi rasa senior, tapi junior yang dibimbing gitu, dibimbing oleh seniornya. Problemnya adalah biasanya saat kalau saya lihat gitu ya, problemnya misalkan mungkin saya salah juga di Kalimantan misalkan saat starting out gitu, ini nggak mau cari atau apa ya istilahnya modal lah ya modal untuk banyak orang gitu, karena misalkan proyeknya misalkan nilainya kecil atau misalkan apa ya proyeknya nggak banyak sehingga carinya satu harganya ditekan serendah-rendahnya, speknya disuruh yang ketinggian. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu nggak akan bertahan lama, Mas. Jadi perusahaan sendiri menurut saya juga nggak akan bertahan lama kalau tidak membuat sistem atau proses yang betul. Kalau pertanyaannya gimana caranya developer-developer di Kalimantan ini atau orang-orang IT di Kalimantan ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Pekerjaan yang layak maksudnya kalaupun misalkan kan dua ya pilihannya, gaji UMR pekerjaannya rasa UMR juga alias junior gitu kan, atau gaji Superman tadi ya pekerjaan Superman gitu, pekerjaan Superman gaji Superman. Sebenarnya kalau sekarang opportunity-nya sudah mulai banyak gitu ya, bekerja remote, bekerja tidak harus perusahaan-perusahaan dari Kalimantan. Memang jadi challenge jadi challenge kalau perusahaannya minta untuk pergi keluar Kalimantan, sedangkan orangnya tidak bisa keluar dari Kalimantan, misalkan ya ada orang tua atau ada keluarga di sana. Tapi movementnya, pergerakannya sekarang perusahaan-perusahaan digital juga sudah mulai mencari ke sana gitu, karena pelan-pelan industrinya tadi seperti ini Mas, seperti ini ya, talent digital itu adalah hot prospect gitu. Jadi pelan-pelan. PR-nya adalah mengupgrade kemampuan atau portofolio dari orang sendiri, biar orang itu bisa dihargai
dengan gaji Superman, itu gaji yang layak. Jadi ada dua sisi, dari sisi perusahaannya sendiri, yang kalau dari sisi perusahaan menurut saya itu sesuatu yang harus dijalankan oleh perusahaannya sendiri gitu. Di case kami, kita udah berusaha menjalankan supaya nggak gaji spek Superman tapi gaji UMR gitu. Dan itu kalau misalkan disuruh di perusahaan di Kalimantan untuk merubah itu, nah itu yang kita nggak punya power kan. Jadi apa yang harus dilakukan adalah kita yang punya power, artinya yang kita punya kontrol atas apa yang diri kita lakukan, itu yang dilakukan. Power saya adalah membuat perusahaan menjadi being the good guy tadi. Nah, power dari Mas Afif atau teman-teman developer di sana adalah mulai mencari opportunity yang lebih baik. Gitu. Apakah di luar Kalimantan, apakah saya nggak bilang harus di luar Kalimantan gitu ya. Apakah coba mencari yang lain atau misalkan ya udah bernegosiasi aja misalkan dengan perusahaan, saya bisa kayak gini-gini, harusnya saya gajinya harus lebih tinggi dari ini gitu. Jadi at this point of view saya seperti itu gitu. Kalau misalkan harus ada pemerintah atau misalkan regulasi yang mengarah ke situ supaya ada standarisasi nasional. Yang sebenarnya bisa dilakukan gitu, tapi karena perusahaan IT itu banyak standarnya, jadi itu susah biasanya. Agak lama gitu. Jadi at this point ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Gitu Mas Afif. Oke, makasih Mas Tito. Kemudian biasanya kalau kita di Kalimantan sini, proyek-proyek yang gede itu malahan dari pemerintah, Mas. Ya. Nah, biasanya kan programmer di sini juga tanpa ada bendera gitu. Ya. Nah, karena pemerintahnya kan perlu adanya bendera. Nah, betul. Dan biasanya juga di sini programmernya itu buta sama sekali dengan administratif. Mereka cuma tahu ngoding. Ya. Nah, mungkin itu sharing saya dari lingkungan yang ada di Kalimantan nih. Nah, kemudian juga pertanyaan selanjutnya adalah seandainya kebanyakan dari angkatan saya saja ya, dari ilmu komputer saya itu satu angkatan 60 orang, tapi yang jadi programmernya itu paling hanya 10. Yang bekerja sebagai programmernya biasanya 10. Ya. Padahal mereka dari semester 1 sampai semester akhir diprogram untuk menjadi programmer. Nah, itu kira-kira kenapa ya Pak Tito ya? Oke, ini menarik banget ya pertanyaannya. Jadi yang pertama, proyek yang besar dari pemerintah, betul gitu ya. Ini masalah pemerataan juga sih di Indonesia gitu ya. Ini agak susah juga karena perusahaan-perusahaan besar rata-rata di Jakarta gitu ya. Kita pun di Bandung, tapi most of the project itu ada di Jakarta gitu. Tapi jadi memang kalau dari visi kami gitu ya di Radia itu sebenarnya setelah 100 orang ini gitu, apa sih yang mau dilakukan? Yaitu kita bikin semacam franchise gitu. Franchise itu artinya kita pakai model yang sama, tapi nggak hanya di Bandung aja gitu. Ngapain saya bikin perusahaan yang 1.000 orang gitu ya, misalkan 2.000 orang. Karena gini Mas, 100 orang itu udah pusing banget lah gitu buat saya gitu ya. Jadi daripada saya pusing, mendingan kita franchise aja gitu. Artinya nanti ada Radia dengan nama apapun nanti ya di daerah sana, tapi silakan gunakan value dan gunakan proses yang sama dengan kami. Gitu. Jadi proyeknya bisa dari Jakarta atau Bandung gitu, bisa dioper kemanapun gitu. Karena gap-nya masih besar juga gitu. Ini perusahaan udah banyak di Jakarta, di Bandung. Di Jakarta dan sekitarnya, even ada di Jogja, di kota-kota di Jawa tuh banyak. Tapi namanya project IT atau pekerjaan IT itu sesuatu yang nggak pernah tuh saya ngelihat cukup gitu. Ini cukup lah, nggak perlu nambah lagi. Pasti ada aja gitu. Sehingga sebenarnya jadi opportunity juga buat teman-teman di Kalimantan sana gitu ya, atau misalkan di pulau-pulau selain Jawa itu untuk menggarap di sini. Itu satu. Kalau kita ngomongin pemerintah yang harus punya bendera, itu pun sama gitu. Di mana-mana juga harus punya bendera. Apalagi kalau misalkan mau yang lebih besar ya. Kenapa? Karena kan harus dilihat legalitasnya. Kalau misalkan
kasar gini, point of view mereka adalah kalau misalkan kabur saya bisa cari kemana gitu. Kalau personal kan susah, tapi kalau perusahaan dianggapnya sudah lebih jelas gitu. Nah, kalau dibilang developer ngoding aja nih, nggak apa-apa gitu. Menurut saya nggak apa-apa di awal-awal gitu. Tapi tadi makanya saya bilang chief everything officer gitu. Mau nggak untuk belajar hal yang lain gitu. Kalau dihadapkan dengan kendala administrasi terus lari gitu ya nggak akan jadi gitu, nggak akan upgrade diri. Saya pun juga sama gitu dulu mah, aduh ngapain sih pakai ada begini-begini, udahlah ngoding aja yang penting dia tahu skill saya jago gitu. Yang penting jadi aplikasinya. Nggak seperti itu. That's not how the world works gitu. Jadi kita harus belajar juga. Everything officer itu adalah tadi ngurus administrasi, bikin bendera. Sekarang tuh informasi udah banyak gitu ya, tinggal googling aja misalkan jasa pembuatan PT di mana di Banjarmasin misalkan. Insya Allah adalah pasti. Dulu tuh benar-benar buta dan benar-benar harus nanya kenalan sana, kenalan sini, biar tahu. Tapi sekarang one Google away lah kalau menurut saya supaya bisa melakukan itu. Tinggal tadi bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Kalau bilang bisa atau nggak bisa, saya juga awalnya nggak bisa. Gitu. Tim saya juga nggak ada yang mau. Akhirnya harus ada yang mau, yaitu saya gitu. Ya lah bikin bendera gitu. Memang ada model harus dikeluarkan gitu ya. Ya, tapi mau nggak mau supaya kita bisa maju ke sana. Terus tadi pertanyaan yang kedua, saya jadi lupa tadi. Boleh diulang, Mas Afif, sorry. Programmer, Mas. Oke. Jadi kita dari satu ya pengalaman saya ya, dari angkatan saya dan ada di tingkat saya. Rata-rata itu cuman paling hanya 10%. 10% ya. 10-20% yang outputnya mereka memang jadi programmer. Kebanyakan dari mereka adalah merasa salah jurusan, Mas. Pertanyaan adalah kenapa merasa salah jurusan? Kalau menurut saya gitu ya, kalau dari pengalaman saat kita belajar, kadang tuh kita nggak tahu kenapa kita belajar itu. Jadi tuh nggak enjoy. Mungkin kalau boleh kasih masukan gitu ya ke dosen-dosen, selalu memulai dengan kenapanya dulu gitu. Misalkan belajar IT, misalkan belajar programming, kenapa sih harus belajar IT gitu? Sebenarnya harus di-upgrade juga cara yang ngajar juga gitu ya. Mungkin nggak langsung ke materi, nggak masuk apa, tapi dikasih konteks gitu. Sama lah kayak tadi kita supaya orang tuh punya visi yang sama harus kasih konteks. Sama, supaya orang mau jadi programmer harus kasih konteks dulu. Kita kan nggak tahu motivasi orang beda-beda gitu ya. Konteksnya misalkan, jadi programmer itu adalah hot prospect di pasar saat ini gitu. Tapi kan kadang-kadang orang nggak hanya dari gaji saja gitu ya, nggak hanya dari gaji aja. Kenapa sih memprogram sesuatu? Karena misalkan di masa depan dunia itu istilah software eating the world gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu sebenarnya adalah perusahaan software yang punya produknya kebetulan itu gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak belajar itu ya kita ketinggalan. Contohnya begitu. Konteks satu. Atau konteks dua misalkan dengan memberikan contoh gitu. Ada orang yang starting misalkan secara ekonomi lemah. Contoh di tempat saya gitu ya, kita memberikan konteks, ini ada orang lulusan SMA, kalau misalkan dia melanjutkan seperti teman-temannya gitu, habis SMA langsung bekerja, nanti dia kerjanya sebagai pramusaji atau pramuniaga di departemen store. Tapi karena dia belajar software sendiri, dia bisa ngebantu orang tuanya yang sebelumnya tukang servis TV gitu ya, jadi punya penghasilan tetap, bisa membelikan lain-lain. Jadi sebenarnya menurut saya harus ada motivasi atau konteks yang orang tuh saat masa susah tuh keingetan gitu, saya sebenarnya mau belajar tuh buat ini gitu. Nah kadang-kadang itu yang lupa disampaikan sehingga nggak berasa kenapa sih kita mau belajar di IT gitu. Atau kadang-kadang ya namanya kita lulus SMA gitu ya, masuk ke kuliah ya kita kan asal pilih aja kadang-kadang gitu, kayaknya cocok nih, seru nih, nggak tahu kenapa. Jadi memang harus dibimbing juga masa-masa masuk kuliah itu masih dewasa belum, galau iya gitu kan, jadi harus dibimbing. Oh ini loh konteksnya, menurut saya seperti itu. Itu salah satu caranya. Tapi kalau misalkan
gimana caranya ngajarnya, mungkin cara pengajarannya juga harus ditambah karena kan nggak mudah juga mungkin ya di IT gitu, sehingga saat berat terus jadi aduh males lah ngoding lagi gitu, jadi harus programming lagi, jadi mau yang lain aja gitu ya, itu bisa juga gitu. Tapi saat kalau menurut saya saat start dari Y-nya itu jadi ada motivator saat bergerak Betul Mas. saat tersebut. Karena mungkin yang dulunya juga jago programmer, setelah dia jadi PNS, masuk Udah PNS nih, masuk PNS kan, dia malah nggak mau lagi ngoding sekarang. Padahal dulunya programmer Kominfo malahan. begitu PNS udah ya berhenti ya. Ya, Iya, iya, semakin berkuranglah stok programmer yang ada di Kalimantan ini, yang iya, bagus. iya, iya, betul. Itu sayang sih sebenarnya gitu ya, karena em, apa ya, di luar sana mungkin mungkin memang jatuhnya balik lagi kadang eh, masalah waktu gitu untuk catch up. Jangan-jangan nanti mungkin 1 tahun 2 tahun lagi lebih cari programmer di sana gitu. Karena di Jakarta atau misalkan di Bandung ya termasuk tim saya gitu ya, ada yang ditawarin PNS sama orang tuanya, udah masuk PNS aja, nggak mau, nggak seru gitu. Mendingan coding aja, ada juga Mas. Betul. Jadi Mungkin ya balik lagi ke why. yang saya pertanyaan pertama tadi, mungkin karena di sini membutuhkan pekerjaan yang berat namun upah yang sangat rendah. Iya, Mungkin ya, balik bisa lagi ke jadi sana Mas. faktor. Iya, Karena iya, iya. kultur yang ada di sini mungkin ya kami dulu pernah sewa programmer segini kok harganya gitu. Oh ini mahal banget gitu. Iya, Mungkin iya, mungkin iya, balik lagi ke sana sih. betul. Nah itu jadi challenge juga, di mana ya udah saatnya mungkin ya tadi dari sisi waktunya belum belum tepat aja gitu. Mungkin belum sampai, mungkin sekarang masih kayak begitu, mungkin kayaknya di Jakarta atau di Bandung dulu juga ya masih gitulah modelnya. Even masih adalah klien yang seperti itu gitu. Eh, Mungkin satu waktunya belum ketemu aja sama yang model yang lebih fair, atau memang secara apa budayanya belum berubah gitu. Jadi ya dari sisi kita ya udah coba cari kesempatan di luar, bukan di luar IT-nya tapi di luar pulaunya mungkin gitu. Oke, baik. Makasih Mas Tito atas jawabannya. Sangat terbantu nih. Semoga ya bisa membantu, ada insight yang bisa dikasih. Siap, siap. Terima kasih Mas Apip dan juga Pak Tito. Nah, kita mungkin satu pertanyaan lagi Pak ya dari mahasiswa kalau ada nih. Halo, adik-adik mahasiswa, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Jangan lupa presensi juga ya. Nah, iya betul tuh Mas Apip. Jangan lupa presensi sesi kedua diisi. Terus juga ada tugas juga nih Mas Apip ya. Jadi buat Betul. rekan-rekan entrepreneur UMK ULM, Sabtu Minggu ini ada tugas nih menentukan teknologi apa yang sesuai dengan ide bisnis yang telah dikerjakan sebelumnya sebagai bahan untuk logbook ya. Ini jangan lupa tugasnya dikerjakan. Betul, karena ini udah pertemuan terakhir untuk pengenalan teknologi nih Mas Ferdi. Jadi pekan depan kita udah masuk ke marketing. Jadi pilih aja nih dari banyak topik yang sudah kita angkat sebelumnya. Ada teknologi digital, ada teknologi perikanan, pertanian kemarin ya, pengemasan dan segala macamnya. Silahkan dipilih yang mana ingin ditekuni, teknologi mana yang ingin ditekuni. Kemudian juga untuk bahan logbooknya nanti. Pekan depan insya Allah kita udah mulai offline. Tapi tunggu aja nanti di grup kita masih pastikan pematerinya bisa datang ke tempat apa enggak. Iya, terima kasih Mas Apip. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk adik-adik mahasiswa? Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin menutup acara pertemuan ini dengan sebuah motivasi, tapi dari Bapak Tito nih ya. Saya ingin bertanya nih Pak, apa sih kunci sukses dari seorang Pak Tito selama ini? Sampai berada di titik sekarang nih Pak. Boleh dibagikan ke Ya, adik-adik kita. ya. Kalau menurut saya kunci suksesnya berpegang teguh sama value-nya gitu ya. Value-nya dan value-nya itu harus yang sifatnya bukan untuk kepentingan diri gitu. Kepentingan, kalau boleh share ya kepentingan orang banyak. Jadi dan kadang sukses itu juga
relatif ya. Kadang ada yang bilang kalau mobilnya banyak itu sukses gitu. Tapi buat saya suksesnya misalkan bisa membantu banyak orang. Nah itu sukses buat saya. Jadi nggak perlu kaya dulu, nggak perlu jauh-jauh dulu. Tapi kalau kita bisa mengejawantahkan value kita jadi sebuah hal-hal yang kecil, nah menurut saya itu udah sukses. Jadi seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Tito. Jadi suksesnya itu kita ketika kita bisa membantu orang lain dan bisa memberikan manfaat buat orang lain gitu Pak ya. Betul. Not Baik. necessarily harus kaya ya. Iya, Bisa nggak gitu. mesti harus kaya raya gitu enggak. Baik, kalau begitu terima kasih kami ucapkan kepada Pak Tito dan Suara selaku pemateri kita pada pagi tadi dan juga siang hari ini. Semoga apa yang sudah dibagikan sama beliau itu bisa kita manfaatkan dan juga bisa kita aplikasikan. Dan saya ucapkan juga terima kasih terkhusus kepada adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan ini dan juga tim UMK tahun 2022 yang sudah bertugas. Dan saya Ferdian Muhammad mohon undur diri. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.